A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqan jihadih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Al-hadirun Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, para pengurus PD Salimah yang saya muliakan dan Sidoarjo khususnya PD Salimah Sidoarjo dan Bapak Ibu sekalian, para pengurus dan pejabat di Sidoarjo, para ayah bunda, para arsitek peradaban, saya menyebutnya begitu karena kita diberi amanah fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan fitrah itu kita akan mengantarkan diri kita dan anak-anak kita kepada peran peradaban terbaik, Darul Hadoriyah, dan semulia-mulia adab. Huyikum jamian bi tahiyatil Islam. Semoga Allah memuliakan kita dengan kemuliaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, ini pertama kali ya saya berkunjung di Sidoarjo lewat online gitu ya. Berapa kali saya pernah ke Sidoarjo, alhamdulillah gitu ya, bersilaturahmi dengan teman-teman di sana. Ini pagi ini insya Allah kita akan membahas ya, sama dengan yang seperti saya pernah bawakan juga di beberapa komunitas ya, di beberapa grup begitu, bahwa pandemik ini sesungguhnya ini kesempatan luar biasa dari Allah sebenarnya gitu ya. Jadi bagi muslim itu ala kulli khair gitu ya. Jadi setiap peristiwa itu kan biiznillah, dengan izin Allah, dan kita harus selalu mendapatkan sesuatu yang berharga dari setiap peristiwa itu ya, suatu karunia dari Allah. Bahkan kalau doa para ustadz itu kan Allahumma katanya ya Robbi inna hadza mardo gitu ya. Allah sungguhnya mardo ya, pandemi ini, musibah wabah ini adalah jundum min junudik ya, tentaramu ya Allah gitu ya. Bagian dari tentaramu ya Allah. Jadi Allah kirim tentara ini sebenarnya dalam rangka bagaimana kita kembali ke fitrah ya, bukan bagaimana new normal, tapi back to fitrah gitu ya. Kalau new normal itu menjauh dari fitrah ya kita tolak lah gitu ya. Tapi kalau new normal ini kemudian banyak hal yang bisa mengembalikan kita kepada fitrah, subhanallah gitu ya. Misalnya school from home sekarang kan ya, sekolah dari rumah begitu ya. Awal-awal memang saya lihat terjadi guncangan tuh ya, kegegeran gitu ya. Karena banyak orang tua selama ini menganggap bahwa pendidikan itu ya persekolahan gitu kan ya. Ketika pendidikan itu diserahkan ke tangannya, wah panik tuh gitu ya. Dan saya banyak melihat tidak bisa membedakan ya mana pendidikan dan mana pengajaran. Nah, itu dua hal yang berbeda tuh. Kalau kita baca sejarah ya, Ki Hajar Dewantoro juga memisahkan dua kata itu, ada pendidikan, ada pengajaran. Nah, kalau sekolah itu wilayahnya pengajaran tentunya gitu ya. Kalau di rumah itu lebih holistik dia pendidikan. Oleh karena itu kalau orang tua disuruh mengajar stokiometri, kalkulus gitu ya, geometri ya, sakit kepala lah begitu ya, kan itu bukan wilayah orang tua, itu wilayah pengajaran, instruksional itu sifatnya. Penting begitu ya, tapi harus berbagi peran gitu ya. Dan yang namanya pengajaran itu sekarang bisa diperoleh dari manapun sebenarnya kan, lewat WhatsApp, lewat akademikan gitu misalnya, ada di banyak situs di internet. Ya, para pakar seperti Dr. Renat Kasali mengatakan, come on gitu ya, hari ini ilmu itu udah bertebaran di mana-mana gitu ya. Justru yang penting itu adalah ilmu-ilmu kunci yang harus kita berikan pada anak-anak kita, termasuk tadi fitrahnya ya. Yang kedua adabnya, yang ketiga baru ilmu-ilmu kunci. Nah, ilmu yang lain itu disebut ilmu fardu kifayah, itu silahkan nanti sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Saya seperti kimia, fisika itu kan ilmu fardu kifayah yang enggak semua orang harus mempelajarinya walaupun secara basic perlu mengetahuinya begitu ya. Nah, tapi ilmu-ilmu kunci dalam kehidupan itu yang nanti harus jadi tanggung jawab orang tua gitu ya. Misalnya apa tuh? Makna Tuhan, ya makna agama, makna din, ya bukan sekedar mengajarkan agama, tapi makna-maknanya juga perlu kita berikan. Apalagi anak-anak SMP nih. Kemarin saya bertemu dengan Dr. Adian Husaini, ya seorang pakar pemikiran Islam. Anak-anak SMP itu harus mendapatkan cara pandang Islam yang benar ya, tentang human nature, tentang fitrah gitu ya, tentang kebahagiaan, tentang cinta gitu ya. Karena mereka mulai jatuh cinta kan, kalau salah pandang tentang cinta tuh bahaya itu, gitu kan. Salah pandang tentang bahagiaan aja bahaya tuh, gitu kan. Bahkan bukan hanya anak-anak ya, orang dewasa pun kalau salah memahami cinta sebagai suka gitu, begitu sukanya selesai nggak cinta lagi dong gitu ya. Makanya ada ada riset di barat itu,
Katanya tahun keempat pernikahan itu cinta mulai redup katanya, gitu ya. Ya bisa jadi benar gitu ya, kalau cinta dimaknakan sebagai rasa suka ya, ketika secara pikiran, perasaan, jasmani terpenuhi, selesai cintanya begitu. Tapi kalau cinta diyakini sebagai cinta ilahi ya, sesuatu yang dalam, bahwa pernikahan itu adalah biiznillah, ya sebagai takdir Allah pernikahan bukan kebetulan kan? Ada maksud Allah di balik pernikahan. Siapa yang merasa pernikahannya kebetulan? Ya durhaka itu sama Allah. Nikah pernikahan itu bukan kebetulan, itu Allah izinkan kita dipertemukan dengan pasangan kita. Ya, agar ada suatu perjuangan besar yang kita lakukan bersama, termasuk nanti mendidik anak. Gitu ya. Nah, ini kan cara pandang ini penting dalam kehidupan itu ya. Makanya nanti mulai SMP nih, ilmu itu penting. Maka dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang saya muliakan, ada tiga hal yang penting ditumbuhkan di rumah kita. Yang biasanya di sekolah nggak terlalu ada gitu ya, nggak setiap sekolah bisa melakukan ini. Pertama adalah fitrah. Jadi fitrah ini bukan diajarkan, dia satu yang sudah diinstal dalam diri kita dan diri anak-anak kita. Gitu ya, fitrah ini nanti kita bahas ya, sabar gitu ya. Ada fitrah iman, ada fitrah bakat, ada fitrah seksualitas ya, ini juga jarang dibahas ya. Padahal sekarang lagi ramai LGBT, tapi kita have no idea bagaimana menumbuhkan fitrah seksualitas, lagi fitrah individualitas dan seterusnya. Ini kita bahas. Fitrah itu sesuatu yang sudah diinstal gitu ya dalam diri anak-anak kita dari kita. Maka Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah gitu kan. Orang tuanya lah yang merubahnya menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Tapi tidak disebut oleh Rasulullah ayu salimanihi. Ini salimah gitu ya. Jadi tidak menjadi Islam karena Islam itu sudah diinstal gitu ya. Makanya semua manusia itu lahir dalam keadaan Islam sebenarnya. Makanya tidak ada anak yang diwafatkan Allah sebelum 15 tahun itu yang masuk neraka tuh nggak ada. Kalau kita udah expire ya, kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Tapi kalau anak-anak yang disebut anak itu sampai 15 tahun dalam Islam. Nah itu itu dia tidak ada cerita anak masuk neraka karena itu semua nggak ada sih ulama yang berbeda pendapat. Tapi sebagian besar ulama mengatakan anak sampai 15 tahun itu dia masih fil jannah kalau diwafatkan begitu. Karena tidak ada anak yang berdosa kan. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi fitrah itu sudah diinstal kebaikan. Kalau jadi Yahudi mesti diprogram, jadi Nasrani mesti diprogram, jadi orang-orang jahat diprogram, menjadi Muslim itu harusnya nggak perlu diprogram, karena sudah terinstall. Tugas kita orang tua hanya membersamai. Karena ibarat fitrah itu ibarat benih ya, kita nanam pohon cabai gitu, kan nggak perlu banyak intervensi kan, cabai udah pasti berbuah cabai, ya kan, nggak mungkin berbuah yang lain. Gitu ya, kalau cabai nggak berbuah, nah ada masalah tuh, mungkin tanahnya gitu ya, mungkin petaninya lebay ya, banyak pestisida, banyak kimia dan seterusnya. Jadi harus nanti kita lihat ya. Pandemi ini sebenarnya banyak memberikan kita wawasan ya untuk kembali kepada fitrah. Memang di awal-awal banyak guncangan ya, tapi saya lihat kemarin di Ramadan kemarin ya status para ayah bunda itu statusnya bahagia gitu ya. Alhamdulillah saya dengan anak-anak sekarang lebih dekat gitu ya. Lebih nyaman ya. Saya berharap ini berlanjut ya. Ini disebut dengan back to normal bukan new normal ya. Back to fitrah lah. Ya, di pasangan-pasangan pernikahan juga gitu. Saya menjelang waktu pandemik itu ya, ketika lockdown itu berapa keluarga itu datang ke saya, bahkan banyak ya, puluhan, belasan itu terjadi guncangan di rumah, hampir bercerai bahkan gitu ya. Itu karena memang tidak terbiasa gitu ya. Selama ini pagi berangkat kantor, gitu kan, rutinitas ya. Suami istri kadang-kadang dua-duanya berkarir. Pulang malam ya, terus mandi, terus tidur gitu ya. Paling sebentar ketemu, say hello, colek sebentar, gitu ya. Nanti 1 minggu mungkin jalan-jalan, makan keluar ya, atau masing-masing sibuk, atau kalau para ayah yang capek tidur seharian, begitu kan? Atau nyalurkan hobi, memancing, atau rally, atau apa begitu. Akhirnya seolah-olah tidak ada masalah gitu kan. Nah begitu pandemi harus lockdown, harus stay at home gitu ya, maka semua masalah keluar gitu kan. Ini kan hikmahnya ada, berarti selama ini ada masalah sebenarnya kan, jangan bersembunyi di balik tidak ada masalah. Saya Allah izinkan ya menangani berapa banyak pasangan, hampir 300 pasang lah saya tangani gitu ya, untuk dikembalikan ke fitrahnya. Saya nyebutnya family life coaching based on fitrah. Kembali kepada fitrah ya dengan coaching keluarga begitu ya untuk kembali ke fitrah. Insya Allah kalau kapan-kapan ke Sidoarjo, bisa tuh berapa keluarga nanti kita live coaching gitu ya, dan nanti bisa mengcoaching keluarga lain. Nah jadi saya temukan ada pasangan-pasangan yang sudah berumur pernikahan, sudah ada terakhir itu pasangan umur pernikahannya 36 tahun, kebayang nggak? Ya, sama-sama berkarir, sama-sama sibuk, seolah-olah nggak ada masalah. Sebenarnya mereka melarikan dari masalah. Begitu sudah pensiun, banyak di rumah, tiap hari cekcok. Gitu. Kebayang nggak?
Saya nggak kebayang nih pernikahan saya usia 27 tahun ya, makin lama kan orang makin wise ya, makin bijak, makin arif gitu ya. Saya nggak kebayang pernikahan 37 tahun itu kemudian banyak keributan, cekcok. Saya tanya sama pasangan ini, "Bapak, Ibu gitu ya, usia sudah banyak kan?" Saya bilang, "Sudah hampir 70." "Iya," gitu. "Akhir hidup tuh mau seperti apa?" "Kami mau husnul khotimah," gitu. "Ibu husnul khotimah?" "Iya, husnul khotimah." "Tapi kenapa cekcok tiap hari?" Gitu. Karena ternyata masalah-masalah yang selama ini sejak mereka menikah itu yang selalu tidak pernah diurai, dipendam gitu ya. Masing-masing sebenarnya, menghindar dari menyelesaikan masalah, kemudian masalah itu jadi api dalam sekam gitu ya, bertumpuk. Begitu pensiun meledak semua. Nah jadi teman-teman sekalian, ini pasangan-pasangan muda, keluarga muda ya, maka di kesempatan kita sebenarnya kan, bagi muslim itu ala kulli khair ya, semuanya itu baik ya, gitu ya. Semua itu baik gitu, everything is okay gitu ya, karena semua dari Allah kan. Jadi itu disebut dengan syukur. Nah syukur itu sebenarnya bukan menerima apa yang ada, tapi syukur itu menggali maksud Allah di balik ini semua. Sepakat nggak? Ya kalau menerima apa yang ada tuh bahasa Inggrisnya take it for granted ya. Take it for granted itu artinya nggak sopan gitu. Ya misalnya kita diberikan sesuatu sama teman terus oke, gitu nggak terima kasih nggak apa tuh take it for granted gitu ya. Apa tidak menghargai lah gitu ya. Itu take it for granted. Jadi syukur itu bukan syukuri aja gitu, bukan itu. Coba kita gali maksud Allah di balik ini semua. Sepakat ya? Nah, alhamdulillah gitu ya dengan pandemi ini kita mulai kembali ke fitrah gitu ya, bukan kembali ke new normal tapi bukan menuju new normal, kalau saya lebih senang menyebutnya back to fitrah, back to normal sebenarnya. Kan normal itu fitrah itu normal. Ya suatu kondisi yang Allah berikan berupa kebaikan. Gitu ya. Makanya kalau Ustaz tadi Hidayat tuh bilang nggak ada orang miskin sebenarnya kan. Yang ada agna wa akna gitu ya. Kalau nggak kaya cukup. Kalau miskin tuh ada salah dengan sistem tuh. Ada yang salah dengan fitrahnya gitu ya. Ada yang salah dengan kehidupannya gitu. Nah, teman-teman sekalian, ayah bunda, jadi saya melihat bahwa pandemik ini luar biasa ya. Walaupun saya nggak setuju dengan pandemik gitu ya, tapi ini sebuah peluang bagi kita untuk kembali back to fitrah gitu ya. Bahkan ada tren nanti ya, mudah-mudahan ya. Ini ada tren di Jepang namanya Society 5.0. Ya, ini adalah sebuah tren baru ya. Setelah era industri 4.0 di mana internet, artificial intelligence itu di mana-mana begitu ya, orang hidup dengan teknologi canggih, tapi ternyata ada masalah dengan kemanusiaan kan. Anak-anak semua pegang gadget, jadi hubungan relasi jadi renggang begitu ya, suami istri juga jadi renggang. Itu industri 4.0 itu efeknya begitu. Walaupun secara bisnis mungkin lebih cepat ya, ada bisnis online dan macam-macam. Nah kemudian muncul lagi tren baru nanti, yaitu 5.0. Ya, di Jepang sudah disimulasi tuh, namanya Society 5.0. Artinya apa? Manusia kembali kepada fitrahnya, gitu. Tapi teknologi tetap canggih, gitu ya. Jadi kalau di simulasi itu disebutkan nanti generasi kita, gitu ya, generasi mungkin Bapak Ibu sekalian akan kembali ke desa, gitu. Jadi teman-teman yang di Sidoarjo ini jangan kemana-mana gitu ya, tetap saja mungkin ke pinggiran Sidoarjo ya, ke desa-desa sekitar situ. Karena nanti hidup yang lebih fitri itu adanya di pedesaan ya, udara lebih segar gitu ya, terus anak-anak bisa bergerak lebih lincah dan sekarang yang paling bertahan di era pandemik ini siapa? Pedesaan, sepakat nggak? Ya sementara di Jakarta orang nggak bisa terawih, di desa-desa orang bisa terawih kan, rileks aja gitu. Gitu ya, nanti apalagi kalau ini di-manage dengan baik ya, makanan lebih alami gitu ya, ayam tinggal nangkep, di Jakarta ayam mesti beli, itu pun ayam yang dikasih makan kimia kan, kalau di kampung kan ayamnya ayam kampung ya, sehat gitu ya. Jadi bukan hanya halal tapi toyibnya dapat gitu kan. Karena dalam Islam itu bukan cuma halal, toyib juga gitu ya, bagaimana ternak yang kita makan itu bukan cuma disembelih dengan baca basmalah, tapi juga hidupnya harus alami dia. Kalau hidupnya diperkosa gitu ya, 3 bulan, 4 minggu dipotong gitu ya, masih itu kan ayam remaja itu. Ya terus dimasukin kandang, ditumpuk di atas truk ya makanannya, makanan yang yang kimia begitu ya, terus kita makan makan ayam yang stres itu kita makan, gimana nanti efeknya ke fitrah kita. Nah gitu, jadi ayah bunda, Bapak Ibu sekalian, saya optimis gitu ya, bahwa kita nanti akan back to fitrah ya, kembali ke kehidupan yang normal ya, bukan new normal tapi normal seperti sebagaimana yang Islam inginkan, gitu kan, kembali back to fitrah. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya untuk menampilkan slide. Ya, alhamdulillah sudah dikasih di share ini. Saya share slide-nya. Ini jadi saya akan bangun optimistik pada Bapak Ibu sekalian karena dalam Islam yang bisa optimis itu siapa? Yang bisa mencontoh Rasulullah itu yang optimis kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh, laqad itu artinya sungguh-sungguh ya, la-nya la taukid, qadnya sungguh-sungguh artinya. Kalau di matematika itu saya alumni matematika itu artinya if only if gitu ya.
Jika dan hanya jika, syarat perlu dan cukup. Jadi orang-orang yang bisa meniru Rasulullah itu, gitu ya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah. Kepada orang-orang yang optimis kepada Allah wal yaumil akhir dan masa depan, gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan pandemi ini kita bukan jadi terpuruk, ya, jadi tambah optimis begitu. Ya, pertanyaan saya untuk tampilkan slide ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ya, materinya hari ini seperti ini. Ya, ini gambar keluarga muda menatap masa depan dengan penuh optimistik gitu ya. Ini bukan program KB, ini anak dua ya. Nanti silahkan mau berapapun anak. Jadi anak itu bukan beban. Nanti kita akan bahas tuh. Kalau kita berpikir anak itu beban ya, Allah akan berikan beban. Tapi kalau kita berpikir anak itu karunia, maka hidup kita akan cemerlang dengan anak-anak. Anak itu, makanya kadang-kadang bahasa-bahasa kapitalisme itu masuk ya, anak itu investasi gitu. Itu kan bahasa-bahasa kapitalis gitu. Anak itu karunia kok gitu ya. Karunia dia. Berapa banyak orang tua yang jadi saleh karena punya anak, sepakat nggak? Berapa banyak orang tua yang menyambut panggilan fitrahnya untuk mendidik anak dengan sebaik-baiknya, fitrahnya juga jadi membaik gitu ya. Maka nanti kita bahas ada kaidah yang disebut raise your child, raise yourself. Ya, kalau kita menumbuhkan fitrah anak, fitrah kita juga sebagai orang tua tumbuh, jangan khawatir. Begitulah kehidupan ya, kalau kita banyak memberi, ya maka kita juga jadi banyak diberi, gitu ya. Hidup begitu kan, tektok begitu. Ya, jadi kalau kita menumbuhkan fitrah anak, nanti kita juga dapat karunia untuk tumbuh fitrah kita. Misalnya begini, fitrah iman ya, kita pengen anak kita tuh imannya tumbuh. Jadi iman itu kan sudah diinstal dari sejak lahir kan, jadi jangan bilang anak itu kertas kosong, nanti kita bahas tuh. Fitrah iman itu sudah diinstal begitu ya. Nah kalau kita ingin anak kita cinta pada Allah, cinta pada Rasul, kita refleksi kan, nah saya udah belum ya cinta sama Allah, saya udah belum ya cinta sama Rasul gitu ya, jangan kita belum gitu kan. Nah dengan menumbuhkan fitrah anak, kita jadi tumbuh fitrahnya. Kita sepakat ya. Bakat anak misalnya, saya pengen tuh anak saya tumbuh sesuai dengan bakatnya, sehingga punya karya bagi peradaban. Oke, pertanyaannya bakat lu apa gitu ya, bakat antum sebagai orang tua apa? Nanti kita refleksi. Maka tadi ada kaidah raise your child, raise yourself. Maka kaidah berikutnya adalah sambut saja panggilan menjadi orang tua terbaik. Gitu ya, sambut saja panggilan jadi orang tua. Karena itu fitrah kan. Jadi fitrah itu bukan hanya pada anak, juga termasuk pada diri orang tua. Jadi fitrah ayah bunda itu fitrah. Ya, kalau kita jadi ayah ibu ya, jadi suami istri atau jadi ayah bunda, begitu menikah itu Allah install tuh. Gitu ya, keayahan tuh Allah install. Sepanjang kita menyambutnya. Ya keibuan juga diinstal kan, sepakat nggak? Bahkan mohon maaf ya, sebelum menikah coba ingat-ingat tiba-tiba sama anak jadi sayang gitu ya, jadi pengen punya anak gitu kan, itu fitrah begitu ya. Allah memang hadirkan gitu ya. Jadi Allah hadirkan fitrah-fitrah itu dalam diri kita agar kita bisa merawat fitrah anak-anak kita. Karena anak itu bukan kebetulan, sepakat nggak? Siapa yang merasa punya anak kebetulan boleh raise your hand gitu ya. Anak itu bukan kebetulan, anak itu karunia kan gitu ya. Allah biiznillah gitu. Mungkin kita nggak merencanakan kelahirannya karena pengen KB, karena ini itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidak merencanakan kelahiran anak kita. Sepakat? By God design gitu. Itu dengan rancangan yang luar biasa. Makanya ketika Allah berikan amanah itu kepada kita adalah orang tua versi terbaik baginya. Sepakat? Jadi siapa kalau ditanya, siapa ahli parenting terbaik buat anak-anak kita? Ya kita orang tuanya, bukan bukan abah anu, ayah anu, bukan, kita orang tuanya. Guru-guru tetap penting ya sebagai referensi, tapi orang tua terbaik untuk anak kita adalah orang tuanya. Kita adalah orang tua terbaik versi Allah untuk anak kita. Bukan versi on the spot ya, versi Allah. Sepakat nggak? Kan nggak mungkin Allah berikan kita amanah anak kalau kita nggak mampu mendidiknya. Sepakat? Nah gitu ya. Jadi ayah bunda, teman-teman sekalian, keep ini ya, kuatkan ini kekuatan kita ini dengan kuat bahwa kita Allah berikan amanah ini. Maka sambut saja panggilan menjadi orang tua terbaik. Yang ada kaidah berikutnya, Allah tidak akan memanggil mereka yang mampu, tapi Allah akan memampukan mereka yang terpanggil. Siap? Nah, pandemik ini anggap saja sebagai panggilan. Ayo, come on gitu ya. Be a good father, be a good mother. Ya, back to fitrah, kembali ke fitrah kayaan, kembali ke fitrah keibuan. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan ayah bunda semakin semangat nih pagi ini gitu ya. Jadi menjadi orang yang salimah gitu ya, orang yang kembali kepada akidatus salimah gitu ya, ibadatus sahihah dan seterusnya. Teman-teman sekalian, nah ini saya ingin gambarkan ya, kalau kita sebagai orang tua ya tidak kembali kepada fitrah kita untuk mendidik anak-anak kita, maka ini akibatnya. Sepakat nggak? Hari ini banyak terjadi anak-anak gagal asuh, ya, gagal didik. Kita kadang-kadang sering menyalahkan keadaan kan, oh salah gaul, oh salah, enggak, tidak ada cerita anak salah gaul. Sepakat? Tidak ada cerita anak salah gaul, tolong dicatat. Yang ada salah asuh. Sepakat nggak? Gitu ya. Kita kalau menyalahkan memang kalau lingkungannya terlalu pekat ya, seperti anaknya Nabi Nuh alaihissalam gitu ya.
atau seperti istrinya Nabi Lut alaihissalam, lingkungannya terlalu pekat, ada kemungkinan ya anggota keluarga kita terpapar keburukan di luar. Tapi kalau fitrahnya itu tumbuh dengan baik gitu ya, itu insya Allah begitu ya. Karena apa? Fitrah yang tumbuh dengan paripurna itu seperti ikan hidup di laut. Sepakat? Ikan hidup di laut tahu ya? Bertahun-tahun berenang di air garam, di samudra luas itu yang bergaram itu, kemudian tidak menjadi asin badannya. Kenapa? Karena dia hidup. Tapi anak-anak yang tidak tumbuh fitrahnya gitu ya, dengan baik, dengan paripurna, itu seperti apa? Seperti ikan mati. Ya tahu ikan mati cukup 2-3 hari di air garam untuk menjadi ikan asin. Nauzubillahi min dzalik gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita bersemangat nih menumbuhkan fitrah anak-anak kita karena nggak ada cerita anak salah gaul gitu ya. Yang ada salah asuh. Itu dalil dari mana? Ya dari hadis yang tadi. Kullu maludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang berubahnya menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi gitu ya. Jadi nggak ada anak salah gaul ya, yang ada salah asuh. Kalau fitrahnya tumbuh, ya nggak akan tuh berpengaruh ya lingkungan itu. Nabi Muhammad SAW 40 tahun di kalangan jahiliyah, nggak menjadi rusak ya, fitrahnya tetap aja dia menjadi orang yang baik ya, al-amin, good man, gitu ya. Jadi memang beliau maksum sebagai nabi ya, tapi kalau kita breakdown, dia juga manusia biasa kan, yang fitrahnya itu harus dijaga, gitu ya, harus dirawat sehingga nanti dia menjadi imun, bukan steril ya, imun. Nanti kita akan bahas tuh. Kenapa hari ini kita mudah terkena virus ya? Karena kita nggak imun kan? Ya karena kita mungkin banyak makan, mohon maaf ya, kalau Sidoarjo, Surabaya tuh makanannya kan berat-berat tuh ya. Saya kalau diajak ke Surabaya itu sampai tengah malam masih makan nasi liwet ya, bebek gitu ya. Gitu ya. Buka puasa sekarang coba, kata Rasulullah buka puasa pakai apa? Pakai yang manis. Manis itu maksudnya apa? Manis itu maksudnya yang segar kan? Rutop ya, kurma basah. Kalau nggak ada kurma kering. Ya kita buka pakai apa? Ya, lontong, gorengan, sepakat nggak? Sambal cuka, bumbu kacang gitu ya. Itu di mana-mana di seluruh provinsi. Itu hadisnya di mana? Berbukalah dengan gorengan gitu ya. Nah ini baru kemudian kita jadi nggak imun kan? Kan imunitas itu kan ada, kita sehat di dalam gitu ya. Nah karena kita banyak mengkonsumsi yang nggak jelas gitu ya. Belum lagi ditambah stres gitu. Sepakat nggak? Stres pekerjaan. Orang stres itu makanannya apa? Yang pedes-pedes kan? Yang asam-asam ya kan? Makanya macam-macam tuh makanannya, apa ada rawon setan gitu ya. Ada sambal geledek apa segala macam. Jadi makin orang stres itu makin butuh makanan yang aneh-aneh. Ini sebenarnya merusak fitrah kita. Nanti kita bahas itu masuknya fitrah jasmani. Ini bicara sederhana saja. Jadi sepanjang fitrah ini terjaga, baik nanti fitrah fisik ya, fitrah jasmani, fitrah iman, fitrah bakat, sepanjang itu terjaga, tumbuh paripurna, insya Allah kita selamat dalam hidup ini. Gitu ya, karena nanti fitrah ini memang Allah sudah siapkan. Makanya para ulama mengatakan fitrah itu adalah apa? Kondisi, konstitusi, karakter, sifat yang Allah persiapkan untuk menerima din Allah. Saya ulangi lagi ya, saya paling suka nih, karena banyak definisi fitrah itu banyak definisi. Tapi ini definisi dari seorang ulama yang saya sering ulang-ulang karena ini lumayan komprehensif definisinya. Fitrah adalah kondisi, konstitusi, karakter gitu ya, sifat yang Allah persiapkan untuk menerima kitabullah, menerima din. Jadi kalau fitrah ini tumbuh gitu ya, maka nanti mudah tuh anak-anak menerima cahaya. Karena fitrah kan cahaya. Cahaya ketemu cahaya, dia akan menjadi bercahaya, dipandu Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu ya Bapak Ibu sekalian, makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan fitrah yang diinstal dalam diri manusia disebut fitrah al-garizah. Sementara kitabullah gitu ya disebut dengan fitrah al-munazalah. Jadi sama-sama fitrah nih. Gitu ya. Saya sengaja bertanya dengan Dr. Hamid Fahmi Zarkasi ya, cucu pendiri Gontor itu karena beliau menulis artikel tentang ini, tentang fitrah al-gariza dengan fitrah al-munazalah ya. Beliau menyebut karena kompatibel memang gitu ya, kompatibel antara fitrah yang diinstal dalam diri manusia dengan syariah atau dengan kitab ini kompatibel. Buktinya apa ya? Sederhana gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ada nggak hari ini yang mengeluh anaknya susah bangun sholat subuh? Angkat tangan. Gitu ya, angkat tangan. Banyak kan ada orang ngeluh, anak saya susah, udah SMP, sudah SD kelas 5 gitu ya, masih dibangunin salat subuh. Ya, perhatikan baik-baik. Setiap anak, ya waktu bayi masih ingat pernah punya bayi ya, jam 2 bangun kan, jam 3 bangun kan. Nah bangun subuh itu sudah dipersiapkan sejak bayi. Ya kenapa sekarang susah bangun subuh? Karena kita merusaknya gitu ya, ketika dia bangun, yang nyuruh tidur siapa? Kita kan, tidur masih gelap gitu ya. Akhirnya ketika besar, susah bangun subuh. Kita yang merusaknya. Perhatikan, anak-anak kita dulu suka makanan yang alami. Kira hari ini orang tua mengeluh anaknya gampang sakit, rentan, obesitas gitu ya. Padahal waktu kecil setiap anak suka makanan yang alami. Sepakat nggak? Ya, suka buahan, tidak terlalu manis, tidak terlalu asin gitu kan.
Ya kan mereka suka tuh makan-makan alpukat, pisang gitu ya, buah-buahan yang segar. Lalu pertanyaannya yang mengenalkan KFC siapa? Yang mengenalkan makanan junk food siapa? Kita. Jadi ketika besar anak-anak itu rusak. Makanya saya lihat kalau ulang tahun itu kuenya tuh kue kemasan semua kan. Ya mohon maaf ya, karena memang ini pola kan, pola yang kita menjauh dari fitrah. Ya mudah-mudahan karena banyak di rumah, kita bisa mulai menanam sayur sendiri gitu ya, mulai menanam tomat sendiri, makan sendiri. Mudah-mudahan gitu ya, karena banyak keluarga sekarang bikin namanya urban farming atau home farming gitu ya. Jadi menanam dari rumah. Karena tukang sayur nggak lewat-lewat kan lagi pandemik atau ke pasar takut kenapa-napa gitu. Ini dilanjutkan nih, ini kan back to fitrah kan. Kembali ke makanan yang alami. Apalagi buktinya bahwa fitrah dan kitabullah ini kompatibel. Hari ini orang tua mengeluh anaknya mager. Tahu mager? Malas gerak. Padahal setiap anak waktu kecil suka gerak, sepakat nggak? Nggak ada anak yang nggak suka gerak kecuali sakit, ya kan? Terus kita kadang-kadang nganggap itu kenakalan gitu ya. Sini nak, diam nak, cubit gitu. Akhirnya apa? Udah gede dia jadi nakal malah kan gitu, atau jadi pendiam selamanya. Ada sebuah riset itu menarik ya. Ternyata riset ini menulis bahwa anak-anak yang ketika SD atau SMP atau SMA bahkan yang sholatnya tidak tumaninah, tidak tenang sholatnya garuk-garuk gitu ya, goyang-goyang. Itu katanya jangan-jangan hak bergeraknya tidak diberikan di masa di bawah 7 tahun. Gitu ya. Nah ini kan ada hubungannya antara pertumbuhan ketika dengan fitrah yang nggak tumbuh dengan baik gitu ya. Gitu. Saya mau tanya sama ibu ya, ibu di sini ada nggak yang suaminya kalau sakit rewel banget seperti anak bayi? Ada? Angkat tangan. Saya mendingan bayi sakit saat daripada suami rewel banget gitu. Itu jangan-jangan masa kecilnya nggak selesai itu suaminya tuh. Ya, belum selesai menyusui, ditinggal kerja ibunya, dimasukin ke PAUD, langsung calistung. Akibatnya apa? Ketika besar jadi kekanak-kanakan gitu ya. Maka kaidahnya anak-anak yang tidak diberikan hak fitrahnya di masa anak, kelak kita temukan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Setuju? Nah, nanti ini harus dibenahi nih ya, harus dibenahi luar biasa. Nanti ada model memperbaiki, jadi jangan khawatir ya. Saya cuma memancing saja. Apalagi ya fitrah kita dengan kitabullah itu kompatibel. Apa ya? Oh ya, hari ini orang tua ngeluh katanya anak-anak kalau buang air kecil atau enggak itu apa celahnya tidak digulung sembarangan lah ya, berceceran dan seterusnya. Gitu ya. Padahal perhatikan setiap anak waktu kecil itu sangat anti najis, sepakat nggak? Ya kan? Lihat bayi-bayi kita kalau dia basah ya keringat gitu dia nangis kan minta ganti, nggak betah dia, nggak nyaman tubuhnya. Kalau dia pipis nangis minta ganti, nggak ada bayi pipis diam aja kan, kecuali biang dibiasakan ibunya cuek didiemin ya iyalah. Atau pup ya, pup pasti nangis minta ganti kan gitu ya, dan setelah itu minta makan karena lapar kan. Nah ini kan fitrah, sepakat nggak? Gini, ini fitrah begitu ya, jadi anak-anak tuh nggak suka kepada kejijian. Lalu pertanyaannya yang mengenalkan pampers siapa? Kita orang tuanya gitu ya. Maka ketika besar, maka kalau bukan saya nggak boleh pakai pampers, kalau keluar rumah boleh ya, tapi jangan lebih dari 2 jam 3 jam harus diganti katanya. Ini ada anak yang seharian nggak diganti pampersnya. Akibatnya apa? Akibatnya apa ya? Early warningnya, kebeletnya itu, kebelet kan early warning kan, itu nggak tumbuh dengan baik. Walhasil apa? Ya sudah gitu ya. Bahkan yang lebih berat itu nanti toilet trainingnya nggak selesai. Tahu toilet training? Training itu dari mulai dia kebelet ya, sampai dia jalan ke toilet, sampai dia buka celana, sampai dia pipis, ya lalu dibersihkan dengan rapi, tidak berceceran, disiram gitu ya, kemudian pakai celana lagi dengan rapi lalu keluar. Itu namanya toilet trainingnya selesai. Gitu ya, itu paling tidak usia 3 tahun tuh, gitu ya. Nah hari ini banyak anak-anak kan kebelet berceceran pipisnya gitu kan, atau tidak bersih di toilet. Nah gitu ya. Itu ternyata di Jepang ada, saya ketemu dengan guru saya, Dr. Dewi Utami Faiza, dia juga pejabat di Diknas dulu ya, sekarang udah pensiun. Dia bercerita, ternyata di Jepang ada research gitu ya, yang membuktikan bahwa anak-anak yang pipisnya sembarangan ketika kecil gitu ya, itu ketika besar jadi pezina. Wah hubungannya apa antara pipis sembarangan dengan pezina gitu ya. Ya jadi logikanya sederhana, kalau pipisnya aja nggak dijaga, apalagi spermanya. Sepakat nggak? Apalagi kemaluannya gitu. Jadi ini luar biasa ya pendidikan ini. Sebenarnya sih sederhana ya, Vita itu sederhana kok. Ya asal kita mau tadi menyambut panggilan kita sebagai orang tua, membersamai, kayak petani lah. Kita itu kan benih ya, kita tanam, kita kayak petani lah. Amati sehari-hari kurang apa nih, kurang apa, kurang air, apa tanahnya kurang lembab, gitu ya observasi setiap hari gitu ya. Nggak banyak intervensi. Nah jadi nanti musuh dari fitrah ini cuma dua, kalau nggak lalai, lebay. Tadi yang saya ceritakan tuh lalai, ya tidak menumbuhkan fitrah.
Nah yang kedua ini lebay. Lebay itu berlebihan gitu ya, memaksa anak gitu. Sehingga akhirnya jadi nggak tumbuh juga fitrahnya gitu ya. Misalnya apa, hari ini banyak orang tua pengen anaknya buru-buru soleh. Sepakat nggak? Mendidik itu kan bukan mendadak ya. Nanti malam saya ngisi kulzum juga nanti malam, materinya itu mendidik bukan mendadak katanya. Nah, jadi banyak orang tua pengen buru-buru anak soleh. Sekarang lagi tren hafiz Quran ya. Bagus nggak anak hafiz Quran? Bagus gitu ya. Itu mulia luar biasa. Tapi jangan obsesi gitu ya. Jangan tergesa. Ada waktunya kok. Para sahabat Nabi juga menghafal Quran yang berbeda-beda kecepatannya kan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu 20 tahun baru hafal Quran. Itu sahabat yang dijamin surga. Ya, masuk khulafaur rasyidin gitu ya. Jadi tiap sahabat juga, Nabi pun yang dijamin surga berbeda kecepatan menghafalnya. Nah jadi ya Bunda kita rileks saja gitu. Kadang-kadang karena lagi tren ya kita pengen buru-buru. Kalau perlu begitu lahir habis Quran kalau perlu. Kalau ada metode yang bisa dicekokin kepala kalau perlu dibeli begitu kan. Ya kalem gitu, sabar aja gitu ya. Karena semua ada tahapannya. Ya tidak berlaku kaidah makin cepat makin baik. Ya tolong dicatat lagi tuh. Tidak berlaku kaidah makin cepat makin baik. Segala sesuatu akan indah pada waktunya apabila tepat gitu ya. Bukan ditunggu ya. Jadi fitrah itu bukan dibiarkan, dilalaikan gitu ya, atau dipaksa, tapi dipesonakan, ditumbuhkan ya, disadarkan. Nanti pada saatnya ditempa bahkan ya. Tapi ada waktunya nanti. Jadi kurvanya itu kalau 0 sampai 6 tahun itu dipesonakan, dibangkitkan, digairahkan, dicintakan gitu ya, dibuat cinta gitu. Dijatuh cintakan gitu. Nanti 7-10 itu disadarkan, dinalarkan, di logikanya biar masuk. Nanti 11 sampai 14 atau sampai 15 baru ditempa, diuji dalam kehidupan. Ya, diberi tantangan, diberi inspirasi. Jadi tiap tahap ini berbeda dan kurvanya melandai gini, kayak pohon ya. Pernah tahu pohon kan nggak tiba-tiba berbuah kan? Ada tahapannya, ada tahapnya disemai, ada tahapnya ditaruh di tempat yang lebih keras gitu ya. Ada tahapannya dia untuk dikasih ditempa lebih banyak ya di alam yang. Jadi semua ada tahapannya. Jadi fitrah itu ibarat benih. Maka Bapak Ibu sekalian, tolong dicatat tuh, tidak berlaku kaidah makin cepat makin baik. Dulu di luar negeri itu ada namanya Glenn Doman ya. Glenn Doman tuh bikin metode anak-anak bisa matematika usia 8 bulan diajarkan matematika. Usia 8 bulan diajarkan membaca. Bisa gitu ya. Tapi pertanyaannya what for? Buat apa juga gitu kan? Anak-anak mungkin bisa pakai metode tertentu bisa membaca usia 8 bulan, tapi pertanyaannya dia baru bisa mengikat buat apa kan? Baru bisa mengikat makna tuh di usia 7-8 tahun. Ya Bapak Ibu sekalian pernah ingat ya waktu kecil kan, kita dulu waktu di bawah 7 tahun belum punya memori kan, belum banyak mengingat hal gitu ya. Karena memang mata belum sempurna pada waktu itu. Telinga udah sempurna sejak di 8 bulan di kandungan. Tapi mata itu baru sempurna nanti usia 6-7 tahun ya, baru bisa merekam dengan baik. Makanya kita nggak banyak tahu kan, nggak banyak ingat ya peristiwa di bawah 7 tahun itu. Sepakat nggak? Nah ini kalau anak, termasuk mengikat makna nanti. Mengikat makna itu di atas 7 tahun. Jadi buat apa juga tergesa buru-buru ya. Kalau diajarkan anak-anak 8 bulan diajarkan kalkulus bisa nggak? Bisa aja gitu ya. Diferensial, integral itu silakan aja diajarkan. Tapi pertanyaannya what for? Maka nanti yang kita berikan pada anak kita bukan apa yang mereka bisa. Bukan apa yang mereka mampu. Tapi apa yang mereka butuhkan. Apa yang mereka perlukan sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan tahapannya. Nanti kita bahas ya. Nah kalau kita tadi lebay lalai, maka ini akibatnya nih. Ya, lihat tampilan ini. Kecanduan game, seks bebas. Game itu kenapa? Karena kita kurang memberikan aktivitas produktif, sepakat nggak? Karena jadi main game, gitu kan? Ya paling gampang bikin anak diem apa kasih gadget kan? Nanti di gadget dia download game. Akhirnya apa? Kecanduan game, kecanduan gadget. Sepakat nggak? Halo, gitu ya. Gadget boleh nggak? Boleh, tapi ada tahapannya nanti. Ya nanti saya jelaskan. Yang di bawah 7 tahun sebaiknya jangan gitu ya. Kalau dipinjamkan boleh tapi ditemani. Tapi tidak lebih dari 1 jam sehari. Kalau perlu jangan sama sekali kalau perlu. Tapi bukan dilarang kalau di bawah tahun. Di bawah 7 tahun itu dicari alternatifnya. Anak-anak ketika tidak banyak aktivitas di bawah 7 tahun dia mulai mencari gadget, sepakat nggak? Mulai mencari TV. Dan banyak orang tua malas kan. Fitrah keibuan kayaknya nggak tumbuh. Akibatnya apa? Taruh aja depan TV. Taruh aja dikasih gadget. Itu cara paling gampang buat anak diam, sepakat nggak? Itu kan semacam alat yang bagi anak tuh luar biasa kan, warna-warni, bergerak begitu kan. Dia senang sesuatu yang bergerak, sesuatu yang warna-warni. Tapi bukan fitrahnya. Di bawah 7 tahun itu fitrahnya bergerak di alam, sepakat nggak? Bergerak di kebun. Makanya disebut pendidikan dini itu disebut taman kanak-kanak kan. Kenapa taman kanak-kanak? Karena belajarnya di taman. Kenapa disebut Raudatul Atfal? Karena belajarnya di Raudoh. Ya. Kenapa disebut Bustanul Atfal? Karena belajarnya di bustan, di kebun gitu ya. Kalau baca Sirah Nabawiyah, perhatikan Rasul waktu di Bani Sa'diyah itu belajarnya di mana?
ya di alam terbuka belajarnya kan. Dia berguling di tanah, dia mengembala kambing, ya dan naik ke atas bukit itu Rasul di usia dini tuh Rasulullah gitu ya. Jadi kalau kita mengikuti sunnah Nabi ya ikuti sunnah-sunnah waktu beliau kecil juga gitu kan. Nah kita kan kurikulum PAUD kita nggak pakai kurikulum Rasulullah kan, pakai kurikulum ngarang, kurikulum bule ya digegas anak-anak kita. Ya, akhirnya apa 0 sampai 6 digagas, 7 10 mulai lemas. Sepakat nggak? SD itu mulai lemas, mulai banyak galau gitu ya, mulai lemas lah. Nanti SMP mulai galau, mulai cemas. Nah, mulai cemas kirim ke pondok. Ya, pondok bagus ya bagus. Tapi kalau dikirim ke pondok anak-anak cemas gimana? Bakatnya nggak tumbuh, agamanya segunung tapi imannya nggak tumbuh ya. Seksualitasnya nggak tumbuh, sama ayah nggak dekat, sama ibu nggak dekat. Ya, bahkan anak laki agak melambai, anak perempuan lumayan tomboy misalnya karena nggak kedekatan nggak lengkap itu. Dikirim ke pondok gitu. Yang kasihan siapa? Ustadz-ustadzah di pondok kan. Saya sering keliling ke pondok-pondok besar itu ya dan ustadz-ustadzah mengeluh, Ustadz Hari yang dikirim ke kami ini anak-anak mami katanya. Anak-anak yang nggak siap, yang cuma pengen disterilisasi gitu. Ya, bahkan sampai Malaysia juga begitu. Kemarin saya ketemu seorang ahli Quran di Malaysia itu yang punya pondok pesantren besar, dia bilang, "Cobalah gitu ya, jangan kalian kirim ke tempat kami itu anak-anak bermasalah. Kami ini tempat mencetak ahli Quran. Kami tempat mencetak ulama gitu ya. Jangan kalian kirimlah anak-anak bermasalah tuh," katanya. Gitu nih ngomong ke Upin Ipin ya. Jadi kalau mengirim anak ke pondok itu siapkan di rumah ya imannya, sholatnya nggak disuruh-suruh ya, baca Qurannya nggak disuruh-suruh gitu ya. Mereka sudah punya kesadaran, terus egonya baik, ya, tidak egois maupun tidak peragu, seksualitasnya baik, dengan ibu dekat, dengan ayah dekat ya, dan kelihatan gitu ya kalau dia maco laki-laki, kalau perempuan lembutnya terlihat begitu ya. Terus kemudian bakatnya mulai nampak gitu kan. Nah kalau sudah itu selesai kirimkan ke pondok, canggih dia, jadi dia disiap di tempat kan. Nah ini bahan baku yang dikirim nggak selesai karena di rumah nggak selesai, sepakat? Di rumah nggak selesai gitu ya. Nanti makanya teman-teman sekalian ini semua itu kan tadi saya bilang tidak ada anak salah gaul, yang ada salah asuh gitu, gagal didik. LGBT ini sekarang kita rame-rame ngomong menentang LGBT, sepakat. Saya juga menentang keras LGBT kan. Tapi kita have no idea untuk menumbuhkan fitrah seksualitas, sepakat nggak? Jarang sekali tuh kita punya metode bagaimana mendidik anak jadi ibu yang baik, jadi gadis yang sejati, jadi laki-laki sejati, jadi ayah yang baik. Para ibu sekarang mengeluh, Ustadz suami saya tuh cari nafkah aja Ustadz. Pergi kerja pulang, didik anak saya, gitu ya, ngurus anak-anak saya. Udah gitu suaminya cuek lagi. Nah ini suami-suami yang fitrahnya nggak tumbuh kan, karena apa? Banyak ayah, mohon maaf ya para ayah, karena banyak ayah hari ini hanya dipersiapkan untuk cari nafkah. Paham nggak? Sekolah yang tinggi nak, nanti bisa kerja tempat basah nak, ya lalu kerja tinggal di perumahan mewah nak, ya lalu punya istri wah nak, gitu ya. Lalu kemudian banyak sedekah, lalu mati husnul khotimah begitu. Itu kan pikiran kapitalis kan. Jadi kita nggak komprehensif dalam didik dan di sekolah pun tidak ada menyiapkan jadi ayah yang baik tuh ada nggak di SMA? Nggak ada kan. Nah ini seksualitas saya apa LGBT marak gitu ya dan suami-suami yang ya LGBT udah parah lah ya. Yang parah yang tidak terlalu parah tapi juga bahaya adalah para ayah yang tidak menjadi ayah. Makanya Bu Eli Risman gitu kan bertahun-tahun yang lalu tuh berteriak-teriak Indonesia ini fatherless country, negeri tanpa ayah. Gitu ya. Saya tinggal di Jakarta dari kecil dan saya menyaksikan ya kehidupan di Jakarta itu Masya Allah. Keluarga-keluarga muda dari daerah itu berurbanisasi terus-menerus setiap tahun kan. Dan nggak mungkin keluarga muda itu tinggal di tengah kecuali orang kaya kan. Pinggiran aja nggak mungkin ya. Keluarga muda tanpa warisan ya menikah tinggal di Jakarta sudah pasti di pinggiran. Sepakat nggak? Yang pernah tinggal di Jakarta mungkin tahu tuh ya Citayam, Cilebut, Bekasi. Ya akhirnya apa? Mereka harus berangkat gelap-gelap, pulang gelap-gelap, gitu kan? Karena kerjanya biasanya ke tengah kan, ke Sudirman, Tamrin, dan seterusnya begitu. Akhirnya kerja harus bangun pagi-pagi sekali karena pasti macet 2 jam di jalan bahkan lebih. Ya kalau mau nggak macet, mereka harus bangun gelap-gelap, pulang gelap-gelap. Ya akibatnya apa? Ketika berangkat anak belum bangun, ketika pulang anak sudah tidur. Itu bahasanya apa? Anak sudah jadi yatim sebelum waktunya, istri sudah jadi janda sebelum saatnya, gitu kan? Nauzubillah min dzalik. Akhirnya apa? Hidup kita jadi kacau. Maka pandemik ini kan sebenarnya berkah kan ya. Akhirnya yang tadinya berangkat gelap-gelap sekarang gelap-gelap sama anak gitu ya, bermain sama anak. Tapi memang di awal-awal gelisah gitu ya. Saya nggak tahu kondisi di Sidoarjo mungkin mirip-mirip ya. Sidoarjo kan tuh daerah pinggiran tuh ya. Kebanyakan mungkin pekerja-pekerja ke Surabaya tuh, sepakat nggak?
Ternyata yang LDR tuh lumayan banyak barangkali ya. Saya juga ada teman di Sidoarjo, suaminya di Bekasi kerjanya. Gitu ya, itu udah pasti rentan itu pernikahannya gitu ya. Dan sekarang banyak perceraian di Indonesia karena gara-gara itu. Gitu ya, karena jarang ketemu ya, karena tidak menjalin. Kan cinta mesti dirawat, sepakat nggak? Cinta kalau nggak dirawat, jarang ketemu, cuma tinggal dicolek, colek hamil gitu. Tapi tidak pernah dirawat, ya pupus lah cinta itu. Sepakat nggak? Gitu ya. Nah, ini kan akhirnya jadi mudah-mudahan pandemik ini membuat kita mulai merenung ya. Oh iya, cara hidup saya selama ini salah ternyata, gitu ya. Itu kan seperti hewan gitu ya. Pagi itu berangkat pulang itu, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, bukan saya menyalahkan teman-teman yang hari ini masih jadi pekerja, tapi mulai coba berpikir ke depan gitu ya. Apa selama ini anak-anak akan selamanya anak-anak kita ditinggal begitu, gitu ya. Cobalah cari nafkah lebih smart gitu ya, lebih lebih cerdas sehingga kita bisa banyak waktu dengan anak dan istri ya, sementara kita juga bisa punya penghasilan lebih besar. Coba pikirkan gimana tuh. Nah, gitu ya, bisa pulang ke desa. Kan sekarang kerja bisa online juga ya. Saya punya perusahaan IT, itu berapa karyawan saya tuh saya nyebutnya ghost programmer karena nggak pernah lihat mukanya. Ya tapi mereka delivernya bagus, kerja di rumah gitu ya. Dan sekarang orang bisa kerja di rumah kok gitu ya. Sekarang pekerjaan kan lebih ke knowledge worker gitu ya. Orang yang bekerja dengan knowledge, bukan lagi dengan by hand kan, itu bisa diganti robot lah di masa depan. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sekarang masih work by hand atau masih bekerja di pabrik segala macam, mulai berpikir ke depan gitu ya. Karena anak-anak yang besar dan tumbuh tanpa ayah yang hadir itu nanti akan punya jadi ayah lagi kan, sepakat nggak? Dan dia have no idea to be a good father. Dia akan menjadi ayah yang begitu lagi. Nanti melahirkan cucu kita yang begitu lagi. Sepakat nggak? Maka kita putus nih, siklus kezaliman ini kita putus. Ayo back to fitrah, ayo kembali ke fitrah. Kita putus siklus ini. Mau sampai kapan kita hidup seperti ini? Kalau bapak ibu kita dulu begitu, kenapa? Karena mereka kan sisa dari kolonialisme kan. Ya, begitu penjajahan beratus tahun ya, kemudian merdeka, itu kan lagi terpuruk secara ekonomi. So, kakek kita, orang tua kita berpikir materi kan, ya kita nggak nyalahin ya, karena mereka berada pada masa itu gitu kan. Dengan kerja sekolah yang tinggi nah, supaya bisa, itu sebenarnya bahasa-bahasa karena perbaikan nasib kan, biar sugih gitu ya kalau orang Jawa bilang. Tapi kita di generasi ini kan kita nggak merasakan perang dunia pertama gitu ya. Bahkan kita kebanyakan nggak merasakan PKI kan gitu ya, nggak merasakan, paling reformasi mungkin sempat merasakan 98 gitu ya, tapi tidak separah sebelumnya. Harusnya kita muncul kesadaran baru ya dari generasi kelahiran 80 90 nih teman-teman. Ayo back to fitrah, ayo kembali kepada kehidupan yang Allah ridhoi begitu ya, yang apa imannya tumbuh dengan baik, termasuk tadi mendidik dengan fitrah. Ayo kembali ke fitrah kayak bundaan termasuk begitu ya. Nah, gitu kurang lebih teman-teman sekalian. Jadi harus kita putus nih. Kalau enggak ini muncul lagi kan tawuran, bunuh diri, pornografi gitu ya. Saya diundang Bu Risman belum lama di UI. Jadi Bu Risman itu mengundang saya pribadi begitu untuk hadir memaparkan hasil riset pornografi. Jadi anak-anak yang terpapar pornografi gitu ya, itu di riset ternyata otak depannya itu mengecil. Otak depannya otak bijak. Jadi kalau menurut neuroscience ya, kalau saya lebih hatinya rusak gitu. Nah kalau menurut neuroscience itu otak, dia bilang otak depannya ini berkurang berapa senti gitu kurang lebih ya, 4,5 senti apa 4,5 mili saya lupa. Ini otak bijak gitu ya. Otak bijak ini otak yang tidak dimiliki hewan. Kalau saya hati ya, hati nurani itu juga nggak dimiliki hewan kan. Nah, itu rusak gitu. Artinya apa? Cara cerdas ya. Bahkan kabar buruknya dia bisa sampai S3 cum laude. Bisa S3 cum laude tapi rusak dia bijaknya. Tiba-tiba ninggalin istri. Tiba-tiba dia kacau begitu. Karena apa? Dia tidak punya kemampuan mengambil keputusan yang baik. Ya, bijak dia. Ya mungkin teman-teman pernah dengar kasus siapa? Renat Kasali ya. Renat Kasali. Reinhard Sinaga. Kok Renat Kasali? Tahu ya? Reinhard Sinaga, pemuda umur 35 tahun belum menikah ya, masih dibiayai orang tua, sedang ngambil program doktoral ya di Manchester kan, memperkosa ratusan orang gitu ya, disodomi, di videoin gitu ya. Itu kebayang kan, itu berarti rusaknya banyak tuh, walaupun bukan muslim ya, tapi juga muslim ada peluang begitu gitu ya. Saya ada beberapa ibu ngeluh ke saya, suaminya itu aktivis, ada yang pengurus masjid gitu ya, terus cerita suami saya ternyata begitu saya punya anak dua baru ketahuan suami saya bisex. Suami saya bisex ya, punya pacar umur 40 tahun. Laki-laki katanya, Masya Allah gitu ya. Jadi orang bisa ya seolah-olah dia alim gitu ya, dia beribadah dengan baik, dia bisa S3 ya, tapi ketika pornografi ini melanda gitu ya, itu otak bijaknya hilang. Ya, otak bijaknya hilang, belum nanti ketika LGBT dan seterusnya. Jadi saya berharap, saya memohon ayah bunda sekalian demi generasi kita masa depan, ayo kembali ke fitrah. Ya, nggak ada waktu lagi udah gitu ya.
pandemik ini jadi pelajaran buat kita. Dan kita nggak tahu nih kan COVID-19, nanti ada COVID-20 kan. Ada COVID-19, ada COVID-20 nanti, COVID-21 dan seterusnya gitu ya. Ya kita persiapkan lah gitu ya, hikmah di balik ini semua, ya mari kita berdaulat ya dalam mendidik anak, dalam pangan, dalam energi gitu ya, perlahan-lahan lah dari sekarang gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya pernah diminta sebuah kementerian untuk tentang KDRT ini, kekerasan dalam rumah tangga. Saya bilang kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya pukulan fisik, ya ini contohnya ini, anak-anak yang ibadahnya robotik, mekanistik juga itu karena KDRT juga saya bilang ya, dipaksa sholat, dipaksa ini gitu ya. Sholat itu penting ya, tapi ada tahapannya Bapak Ibu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri ya itu menyuruh sholat, Rasulullah SAW itu menyuruh sholat itu usia berapa? Perintahkan anakmu sholat ketika berusia 7 tahun. Termasuk nanti saum juga 7 tahun gitu ya. Gitu. Jadi perintahkan 7 tahun. Allah tidak mengatakan perintahkan sejak dini. Kenapa? Karena memang anak-anak di bawah 7 tahun itu belum bisa diperintah. Nah ini kita harus menggali nih, para pakar-pakar sains, para ahli pendidikan harus menggali. Kenapa Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan perintahkan sholat sejak 7? Kok nggak bilang sejak dini? Kok nggak bilang sejak usia 2 tahun? Kok 7? Nah ada apa di bawah 7? Nah coba digali. Nah itu yang saya tuangkan di buku Fitrah Based Education. Saya bolak-balik tuh, sirah, sains. Saya kembali, ada apa di bawah 7 tahun itu sampai Allah mengatakan perintahkan sholat ketika 7 tahun. Sepakat ya? Ini kalau jadi kurikulum PAUD keren banget sebenarnya gitu kan. Coba perhatikan baik-baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan perintahkan sholat anak di bawah 7 tahun. Kenapa? Karena tidak ada seorang anak pun yang suka gerakan formal. Tidak suka gerakan. Sholat kan formal nggak? Formal kan? Nggak ada anak yang suka gerakan formal. Mungkin Pak Bunda mengatakan, anak saya suka sholat tuh, iya, kalau ikut-ikutan iya, ikutan Umi, Abi ya, sholat gitu ya. Tapi kan dia masih ikut-ikutan ya. Tapi kalau suruh diam coba, suruh mereka diam lebih dari 1 menit, jago deh, kecuali dimarahin ya. Ayo ikutin, awas kalau bergerak, tegang dia gini. Itu kegoyang-goyang gitu ya. Nah begitu, ini kan berarti apa? Di bawah 7 tahun tuh nggak ada perintah Bapak Ibu ya. Tidak ada perintah, nggak ada komen di bawah 7 tahun. Ya, yang ada apa? Buat dia jatuh cinta dengan sholat, buat jatuh cinta dengan Allah, jatuh cinta dengan Rasulullah, jatuh cinta dengan kebaikan-kebaikan Islam. Di bawah 7 begitu. Gitu ya, bikin dia terpesona dengan segala yang baik. Saya mau tanya nih, siapa di sini anak yang suka jajan? Angkat tangan. Anak di bawah 7 tahun tapi senang jajan, angkat tangan. Itu kenapa? Apakah dia nakal? Enggak. Anak yang suka jajan itu enggak nakal. Yang nakal siapa? Orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya gagal membuatnya terpesona dengan makanan halal dan thayyib di rumah. Sepakat? Gitu kan? Kita gitu. Kenapa anak-anak suka naik-naik tembok gitu, anak-anak kecil tuh, anak-anak usia dini naik-naik apa? Teralis gitu ya, naik panjat-panjat teralis itu umum lah di mana-mana ya, naik-naik meja, memanjat buffet gitu kan. Normal nggak? Normal. Gitu ya, nggak nakal dia, normal. Yang nggak normal siapa? Orang tuanya. Kenapa? Ya anak-anak kurang luas rumahnya kan. Soalnya anak-anak itu harus bergerak dia gitu ya. Maka anak-anak di bawah 7 tahun itu harus dibawa keluar rumah kan. Aman di kebun biar dia puas bergerak. Kalau menurut sains bahkan satu anak itu ya, anak usia dini itu paling enggak ruang geraknya itu 6 meter persegi. Karena bilang 10 meter persegi, satu anak. Jadi kalau kita punya PAUD ya dengan murid 10 paling enggak itu 100 meter persegi itu ruangannya. Biar dia puas bergerak 10 kali 10 kan. Nah gitu. Nah kita kadang-kadang PAUD kita sempit tempatnya ya, di garasi begitu. Nah kalau punya PAUD sempit jangan kecil hati ya. Sering-sering bawa anak-anak keluar ke taman, ke museum, ke kebun gitu ya. Ke ruang terbuka hijau dan seterusnya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah jadi di bawah 7 tahun itu anak-anak bukan perintah ya. Dia lebih kepada terpesona dengan kebaikan. Gitu ya. Misalnya sholat itu bukan tertibnya gitu ya. Tapi apa? Sukanya gitu. Misalnya apa membuat anak terpesona dengan sholat? Ya sederhana, contoh saya pernah dapat seorang ibu ya ngasih semacam insight atau pelajaran, dia bilang, saya Ustaz, anak saya ketika besar tuh rajin sholat semua. Kenapa? Setiap azan saya peluk Ustaz. Waktu kecil ya, jadi Allahu Akbar, sini nak. Bunda peluk ya nak, gitu dipeluk anaknya. Masuk surga ya nak sama bunda sama abi ya nak. Kebayang nggak? Wah naik gitu kan, cintanya semua gitu ya. Gitu. Rasulullah SAW ya kalau teman-teman pernah baca hadisnya kan pernah membiarkan cucunya bermain di punggung beliau ketika sedang menjadi imam sholat. Pernah tahu? Itu mutawatir hadisnya, banyak yang menyaksikan. Rasul lagi sholat, tiba-tiba cucunya datang kan, lalu naik ke punggung beliau. Rasul membiarkan, tidak marah gitu ya. Cucu, kakek lagi sholat, durhaka gitu enggak. Rasul biarkan. Bahkan Rasulullah sujudnya lama betul, karena nggak tega memutus keasikan cucu main di punggung beliau. Begitu cucunya sudah puas bermain, pergi cucunya kan.
Rasulullah kemudian bangun, lalu kemudian salam, lalu mengakhiri salat gitu ya, lalu menghadap ke sahabat, wahai sahabatku, mohon maaf tadi saya lama betul salatnya, karena tidak tega memutus kebahagiaan cucuku bermain di punggungku. Sepakat nggak? Rasul tidak marah. Ini kesannya kan membiarkan, sebenarnya bukan pembiaran gitu ya. Memang fase di bawah 7 tahun itu fase membuat terpesona, bukan pembiaran ya. Kalau dibiarkan berarti sesuatu yang buruk ya, misal kasih gadget itu pembiaran namanya. Kalau ini enggak, membuat anak terpesona dengan kebaikan dengan cara sesuai dengan cara pandang anak ya. Anak kan melihat orang sujud itu keren kan, gitu ya. Bapak Ibu sekalian tahu nggak gitu ya, sejarah itu bercerita bahwa bertahun-tahun setelah peristiwa ini, salah seorang cucunya yang bernama Husain apa Hasan radhiyallahu anhu itu, ketika pemuda itu digelari dengan gelar As-Sajjad. Tahu As-Sajjad? Artinya apa? Pemuda yang cinta sholat, cinta sujud. Nah, subhanallah ya, ternyata apa? Mungkin waktu kecil dia melihat sholat itu sebagai sebuah imaji yang keren. Wah, keren banget sholat. Itu terekam dalam benaknya. Maka bertonton kemudian dia melihat bahwa sujud itu indah. Sujud itu keren. Sepakat nggak? Nah itu. Begitulah pendidikan di bawah 7 tahun. Bikin dia jatuh cinta. Kalau kata Gombloh dulu mungkin nggak kenal Gombloh ya, angkatan muda nih. Gombloh itu dulu pemusik ya. Itu ada syair musiknya yang mengatakan kalau cinta sudah melekat ya maka mohon maaf ya kotoran kucing terasa coklat gitu. Jadi cinta dulu nih, kalau udah cinta semua serba terasa indah, begitu ya. Jadi di bawah 7 tahun tuh mahabbah dulu kalau dalam Islam. Buat dia jatuh cinta. Nah kita Ramadan kemarin banyak orang tua tuh bikin checklist untuk anak di bawah 7 tahun, di checklist anaknya. Padahal tidak peduli pada perasaannya, gestur bahagianya gitu ya, senyumnya itu yang kita mesti perhatikan bukan checklistnya kalau di bawah 7. Yang kita mesti perhatikan gesturnya, ya, senyumnya, bahagianya, binar matanya itu mesti kita catat gitu ya. Nah akibatnya apa? Kalau kita tergesa, maka yang terjadi apa? Robotik mekanistik dalam beribadah. Mungkin kita tetap sholat, tapi sholat itu cuma ngentasin apa ya kewajiban aja gitu ya, nggak ada giroh, nggak ada antusiasme gitu kan, banyak gitu kan anak-anak yang kita lihat di SD, SMP waktu kecil rajin sholat, ketika SMP malas-malesan, bisa jadi bukan karena salah gaul, karena rajinnya itu karena takut, bukan karena kesadaran, gitu ya. Ini sebagai contoh. Oke, berikutnya belajar nih. Kali ini banyak anak yang malas belajar ya. Padahal secara fitrah semua anak suka belajar, sepakat nggak? Nggak ada anak yang nggak suka belajar. Tapi belajar itu fitrah. Curiosity, intellectuality itu fitrah. Karena manusia berbeda sama hewan ya. Manusia itu bisa belajar dan bisa mewariskan apa yang dipelajarinya. Ya namanya knowledge management gitu ya. Bisa mengelola knowledge kalau manusia. Hewan nggak bisa, tumbuhan nggak bisa. Bahkan malaikat pun nggak bisa gitu ya. Bahkan di challenge sama Allah kan. Allah mengajarkan Adam nama-nama segala sesuatu, malaikat di challenge. Coba sebutkan nama-nama, nggak bisa. Gitu ya. Nah kemampuan manusia adalah kemampuan belajar itu. Kalau hari ini kita malas belajar gitu ya, itu jangan-jangan ada yang salah. Ya, bisa karena beban belajar terlalu berat, bisa karena objek belajar yang nggak relevan dengan dirinya, bisa jadi gurunya tidak membangun motivasi belajar gitu ya, cuma jejelin aja gitu kan. Jadi macam-macam, termasuk tadi kecerdasan nggak berkembang dan seterusnya. Berikutnya adalah bakat. Nah ini juga nggak tumbuh nih bakat nih gitu ya. Bakat tuh setiap anak unik, sepakat nggak? Unik. Cuma kadang-kadang keunikan itu di masa kecil kita anggap sebagai kenakalan. Kalau itu keunikan, misalnya apa? Ada anak, siapa yang punya anak suka ngomong? Cerewet, bawel, comel gitu ya. Wah gitu, kamu nih mulut nggak bisa diam. Centil mulutnya. Dibacakan hadis. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair gitu. Hadis itu buat orang dewasa Bapak Ibu gitu ya. Hadis anak-anak tuh suka ngomong nggak apa-apa gitu. Itu bukan kenakalan kok. Gitu ya. Itu keunikannya kan ada anak juga pendiam juga ada ya. Tapi yang cerewet, comel itu umumnya banyak tuh di bawah 7 tahun. Gitu ya. Tahu Mama Dedeh? Mama Dedeh tahu ya, penceramah mau balik. Kecilnya cerewet gitu. Cerewet pasti kecilnya kan, ketawanya aja begitu kan, hehehe gitu ya. Itu kecilnya pasti cerewet tuh. Tapi orang tuanya nggak sibuk dengan cerewetnya kan, sibuk dengan ilmu agamanya, sibuk dengan memberikan dia saluran gitu ya. Akhirnya apa? Jadi mau balik. Sepakat Bapak Ibu? Nah bakat ini penting ya. Sekarang hari ini anak kita nggak tumbuh bakatnya. Bahkan diri kita, coba silakan dicek. Coba tanya diri kita, bakat kita apa sih? Nggak tahu juga gitu ya. Bakat itu apa sih gitu. Bakat tuh keunikan ya, aktivitas yang kita tuh kalau melakukan tuh senang banget gitu ya, itu nggak dibayar juga nggak apa-apa tuh bakat namanya. Satu yang apa ya, kalau orang-orang susah kita tuh gampang aja tuh bakat tuh ya. Jadi dia apa easy gitu ya. Orang-orang sulit itu gampang. Kalau ilmu tuh bisa, kalau skill ya itu bisa di training, tapi kalau bakat tuh enggak. Misalnya bakat desain gitu ya, 1.000 orang di training Photoshop sampai advance. Ya kemudian suruh mendesain, yang bagus yang mana? Yang berbakat desain kan. Kalau yang nggak berbakat desain paling copy paste, crop sana crop sini begitu ya. Jadi bakat itu nggak bisa diajarkan karena dia memang fitrah. Dan tiap orang unik bakatnya.
Ada yang bakatnya suka ngomong, ada yang bakatnya suka suka mendesain, suka merancang, ada yang bakatnya suka berpikir gitu ya, ada yang bakatnya dan seterusnya. Nah, kadang-kadang ini di masa kecil karena belum ada karyanya, belum ada aktivitas produktifnya dianggap sebagai kenakalan. Gitu ya, anak yang suka mimpin disebut keras kepala ya, bengal, tukang debat. Anak yang suka ngomong disebut apa? Cerewet, comel, bawel, gitu ya. Anak yang suka merancang disebut apa? Apa aja dirusak barang di rumah gitu ya. Sebut perusak. Perancang itu mah perusak awalnya kan, karena dia mikir sesuatu yang atau suka ngelamun. Nah, bisa juga ada anak-anak yang suka ngelamun bengong gitu ya. Itu ngelamun itu mungkin dia dalam otaknya itu berimajinasi tentang satu kesannya kan nakal jadi, "Kamu tuh belajar yang fokus dong." Ya fokus usia usia dini, usia SD disuruh fokus ya, sampai umur 10 tahun sebenarnya anak belum bisa fokus benar ya. Gitu ya, karena dia memang masih masa-masa transisi antara masa sebelum latih dengan masa latih gitu ya. Kita lihat. Jadi ini Bapak Ibu sekalian banyak bakat-bakat ini kemudian nggak tumbuh. Ya riset 2014 mengatakan 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Kebayang nggak? Nah, salah jurusan itu berarti apa nggak tahu bakatnya kan? Gitu. Bakat siapa? Ya udah kerja aja, kerja cari uang, pensiun, mati gitu. Padahal Allah berikan bakat ini agar apa? Agar kita bisa perform, bisa kinerjanya tinggi. Sepakat ya? Masuk kantor bukan sekedar gajian atau jabatan, tapi ada performa gitu ya, ada karya yang dilahirkan sesuai dengan bakatnya. Nah kalau ini nggak tumbuh gimana? Gitu ya. Nanti di level pernikahan jadi sama ya. Kalau Pak Ibu semua punya suami yang galau, ya, yang kerja cuma cari uang gitu ya, yang sering stres, yang diajak parenting nggak mau, jangan-jangan bakatnya nggak tumbuh tuh, gitu ya. Kerja cuma akhirnya capek aja yang ada kan, capek ngeluh gitu ya, atau obsesi pengen jabatan, pengen gaji, itu aja pikirannya. Kalau orang bekerja sesuai dengan bakatnya enggak, ya karena dia merasakan itu sebagai sebuah panggilan ya, sebagai sebuah fitrah, bagian dari fitrahnya begitu. Saya pernah ke Jogja, mendarat di pelabuhan, di bandara gitu, terus saya naik taksi online, ya karena ke arah Sleman begitu ya, naik taksi online. Nah terus ternyata ngobrol-ngobrol, sopirnya dokter hewan, kebayang nggak? Sopir taksi online dokter hewan. Saya tanya, kok nggak praktek Pak gitu ya. Jadi saya nggak tanya kalau dokter hewan, dia cerita sini dokter hewan Pak gitu ya. Oh ya, saya bilang kok nggak praktek gitu. Ya gimana mau praktek Pak, pegang kucing aja jijik saya Pak. Pokoknya nggak dokter hewan pegang kucing jijik gitu. Terus saya bilang dulu gimana ceritanya Mas? Kok bisa masuk fakultas kedokteran hewan? Dulu di mana? UGM saya. Lu kenapa masuk situ? Iya, karena orang tua saya, Pak. Saya dulu pengennya IT, Pak, Information Technology gitu ya. Tapi orang tua saya pengen saya tuh UGM jurusan apa aja. Kebetulan saya nggak dapat di IT di UGM gitu ya. Nah, saya dapatnya di Fakultas Kedokteran Hewan, disuruh masuk ke sana gitu ya, dipaksa gitu ya. Yang penting jurusan UGM. Nah, banyak orang tua nih obsesi kan. Yang penting ITB, yang penting UI, yang penting UGM, ITS, jurusan apa aja gitu. Sepakat nggak? Nah kasihan kan, kebayang nggak? Saya tanya, Mas umur berapa sekarang? 35 tahun. Anak berapa? Dua. Satu 6 tahun, satu 8 tahun perempuan katanya. Kebayang nggak Bapak Ibu sekalian? Umur 35 tahun masih belum jelas siapa dirinya. Ya, akhirnya kacau nggak? Kacau kan? Udah pasti tuh ayah itu nggak mungkin bisa diajak parenting. Nggak mungkin bisa diajak pengasuhan, dia sibuk dengan dirinya. Kenapa? Karena tidak selesai dengan dirinya dan tidak bahagia dengan dirinya. Gitu ya, maka kalau kita punya suami diajak parenting susah, diajak didik anak susah, coba dicek ya. Jangan-jangan nih bakatnya nggak tersalurkan. Termasuk kita jadi ibu ya. Kalau kita jadi ibu malas-malasan didik anak itu jangan-jangan dalam pekerjaan atau dalam kehidupan bakat kita nggak tersalurkan. Bisa juga gitu ya, dari sana akibat. Nah ini juga masalah keindahan nih setika. Masalah tutur ya. Hari ini kita saksikan anak-anak cara bertuturnya buruk betul ya. Bakal dia hafiz Quran tapi ngomongnya kasar gitu ya. Karena banyak kita kadang-kadang fokusnya di Al-Quran hafalannya bukan keindahan Qurannya. Keindahan Quran penting gitu ya. Bahkan penting nanti mengajarkan sastra misalnya, karena bukan hampir, semua mufasir itu, semua ahli tafsir itu pencinta sastra. Karena nggak mungkin orang yang nggak cinta sastra itu bisa sensitif sama ayat-ayat Al-Quran, sepakat nggak? Nah kalau kita cuma anak hafal Quran tapi nggak sensitif sama Al-Quran, itu sama juga flash disk ya, sama juga USB itu, dicolokin bunyi gitu ya, tapi nggak sensitif. Nah gitu ya, jadi ini bahasa penting. Dan ini ada urutannya nanti kalau di Fitra Based Education ya, mungkin nggak sempat kita bahas, itu ada urutannya. Ya, dari mulai kalau 0 sampai 6 itu lebih kepada keindahan mata, telinga, mulut ya. Jadi kalau baru lahir tuh telinga dibicarakan yang indah-indah. Di Islam kan diazankan ya, dikomatkan walaupun itu kata hadisnya lemah, tapi itu bagus mengazarkan, mengikomahkan itu. Nanti kemudian mata ya diberikan gambar-gambar yang berwarna, ilustrasi gitu ya.
senyuman orang tua, wajah yang lembut tuh, itu juga bagian dari estetika kan. Karena keindahan itu fitrah bukan? Fitrah kan. Semua anak suka keindahan, nggak ada orang yang nggak suka keindahan, ya kan? Anak-anak itu bisa dengan cepat membedakan mana wajah yang sumringah gitu ya, yang lembut, mana wajah yang nyebelin. Itu anak-anak bisa. Bahkan anak-anak lebih sensitif daripada itu. Mereka tahu kalau orang datang kepadanya dengan pura-pura sayang, dengan orang datang kepadanya dengan sayang tulus. Sepakat nggak? Nah, anak-anak tuh sensitif fitrahnya kan, hati-hati tuh. Nah, gitu ya. Jadi tutur buruk itu muncul ya, karena mulut juga nggak dilatih kan. Maka anak 3 tahun itu paling tidak menguasai kalau dalam psikologi yaitu 5.000 kosakata umur umur 3 tahun. Misalnya kata terima kasih, syukron Bunda, terima kasih, tambah terus tuh. Terima kasih Bunda baik deh, terima kasih Bunda baik deh. Semoga Allah memberikan Bunda pahala yang banyak misalnya. Terus ditambah kata-kata itu. Jadi anak-anak tuh kaya gitu ya dengan kata-kata baik ya, nggak pendek-pendek gitu ya. Sekarang banyak orang ngomong pendek-pendek kan. Oke, makasih, siap, laksanakan gitu ya. Nggak ada apa keindahan. Nanti meningkat lagi kepada apresiasi. Makanya kalau dalam konsep fitrah, jangan mengajarkan bahasa kedua sebelum bahasa ibu selesai. Ya kalau di Sidoarjo bahasa ibunya apa? Jawa misalnya. Gitu ya. Itu bahasa ibu tuh bahasa native ya, bahasa yang memang sehari-hari digunakan dan ayah bundanya tuh penutur asli bahasa itu. Sehingga apa? Karena bahasa itu bukan sekedar bagaimana komunikasi kan, ya bagaimana anak bisa mengekspresikan gagasan, perasaan dengan utuh, terstruktur, sistematis dan jelas gitu ya. Nah itu fungsi bahasa itu. Nah jadi banyak anak kan hari ini akhirnya emosi nggak terkendali kan, karena nanti estetika ini kita terkait dengan emosional gitu ya, mau gampang marah gitu ya dan seterusnya. Nah ini seksualitas juga sama ya, hari ini muncul kasus KDRT LGBT, membenci lawan jenis, sampai kemudian yang paling ringan tapi berbahaya juga tadi ya, ayah yang kurang keayahan, ibu yang kurang keibuan, sepakat nggak? Nah itu kan termasuk KDRT tuh, ya punya ibu galaknya minta ampun gitu ya. Kadang-kadang di rumah itu tertukar, siapa yang tertukar di rumah? Gitu ya, ibunya lebih lembut dari suaminya, ibunya lebih galak dari suaminya, suaminya lebih lembut dari ibunya gitu ya. Itu kalau bikin film judulnya Fitrah yang Tertukar itu. Gitu kan, itu banyak terjadi kenapa? Karena salah asuh kan, karena kita nggak paham itu. Karena kita memang banyak terintervensi dengan pikiran-pikiran dari luar, metode dari luar yang tidak Islami ya. Akibatnya banyak ibu yang tergerus fitrah keibuannya, banyak ayah yang tergerus fitrah keayahannya. Ya baik karena salah asuh maupun karena cara berpikir maupun lingkungan begitu. Nah, ini juga ego nih, cedera ego ya. Ego ini setiap anak punya ego nggak? Iya, kalau Bapak Ibu sekalian punya anak di bawah 7 tahun, kira-kira umur 3 lah, itu ada yang namanya egosentris. Tahu egosentris? Anak-anak tuh seolah-olah pusat semesta gitu ya, yang lain ngontrak. Gitu kan, nggak mau ngalah, nggak mau berbagi gitu ya, mau pesta pilih baju tidur, mau tidur pilih baju pesta, ada nggak anak begitu? Nah itu normal nggak? Normal Bapak Ibu gitu ya, itu namanya egosentris. Dirinya tuh pusat semesta, ego tuh aku ya. Nah aku ini sebenarnya itu bagian dari perkembangan fitrah gitu ya. Nah, di masa-masa kritis ini jangan dipaksa. Ya, kadang-kadang kita tadi lagi-lagi ya karena kita lebay ya, maka menganggap itu sebagai kenakalan. Oke? Kita paksa dia. Ayo nak berbagi nak. Ya, Islam itu adalah agama berbagi. Agama iya, betul, tapi di bawah 7 tahun itu nggak mau berbagi itu bukan kenakalan, itu bagian dari fitrahnya. Saya ngomongin di bawah 7 tahun ya. Itu bagian bagaimana dia memiliki sesuatu yang ini gue gitu ya, ini saya gitu. Itu bagian dari dia self awareness sama self acceptance, rasa diterima, rasa dipedulikan. Nah, itu di bawah 7 gitu ya. Nah, maka kalau dia nggak mau berbagi gimana? Kalau gitu nggak ngajarin berbagi dong, Ustaz. Bukan tidak ngajarkan berbagi, tidak memaksanya ketika sedang tidak mau berbagi. Sepakat? Karena egosentris ini munculnya nanti temporal gitu ya, nanti dia reda begitu. Nanti kalau lagi puncak begitu jangan dipaksa gitu ya, tunggu sampai reda. Oke, jadi tidak memaksanya berbagi, tidak memaksanya buru-buru soleh gitu ya, ketika sedang tidak mau berbagi. Sepakat Bapak Ibu? Nanti nanti kalau itu reda egonya, malam hari bacakan kisah tentang berbagi gitu ya. Bacakan kisah sahabat, bagaimana Rasul para sahabat itu sangat dermawan misalnya. Bacakan kisah-kisah itu karena di bawah 7 tahun itu kan kisah itu penting. Dari tadi saya ngomongin di bawah 7 ya, karena memang pangkal kerusakannya di bawah 7. Kalau 7 selesai, nanti yang 7 10 lebih 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 ringan sebenarnya. Kalau di bawah 7 nggak selesai, 7 10 mulai galau tuh, mulai berantakan begitu ya. Nanti mulai makin kesana makin kacau lagi. Oke, nah ini hari ini kita banyak ketemu kan orang-orang yang egois ya, yang peragu gitu ya. Bahkan di pernikahan, sepakat nggak?
Siapa di rumahnya yang suaminya rencana belum nggak pernah eksekusi, gitu ya? Itu jangan-jangan egonya. Atau suaminya egois, nggak mau dengar nasihat, perasaan benar sendiri, padahal banyak salah misalnya, gitu ya? Atau orang-orang yang nggak siap berjamaah, ya di rumah dia jago kandang, di luar dia pendiam, ya di jamaah dia nggak ada suaranya misalnya. Atau di jamaah sebaliknya, ingin dominan, ingin eksis, ya sikat sana sikat sini, fitnah sana fitnah sini. Ada juga orang-orang begitu kan? Mungkin di Salimah di organisasi pasti ada tuh orang-orang yang di organisasi itu ingin dominan tapi nggak ada karyanya gitu ya, akhirnya sikut sana sikut sini dan seterusnya. Oke, nah ini perkembangan ya, ini masalah childish nanti ya, illness. Sekarang kita dengar mungkin hutang pengasuhan ya, anak-anak yang tidak pedean gitu ya, anak-anak yang kemudian, nah ini juga bagian dari KDRT. Nah kalau fisik ini udah jelas ya, sulit tidur, insomnia gitu ya, dan seterusnya. Cacat, nauzubillah min dzalik. Nah teman-teman sekalian, ini saya gambarkan ini fitrah-fitrah yang rusak ya, yang menyimpang lah bahasa. Karena fitrah itu pada galibnya, itu nggak akan berubah pada galibnya. Karena Allah mengatakan fitratullah tetaplah pada fitrah Allah, fatorana sa'alaiha. Surat Ar-Rum ayat 30 ya. Tetaplah pada fitrah Allah yang telah Allah ciptakan manusia atas fitrah itu. Gitu ya. La tabdila li khalqillah, tiada perubahan atas fitrah Allah, dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang tegak. Jadi fitrah itu la tabdila li khalqillah, enggak ada perubahan, yang ada apa? Tertutup, tersimpangkan gitu ya dan seterusnya. Nah, jadi kalau anak-anak kita mengalami hal-hal demikian gitu ya, ini udah parah betul ya, itu jangan khawatir ya, itu masih bisa kita recover gitu ya. Nanti ada metodenya. Yang penting kita orang tuanya dulu nih. Kalau orang tuanya bisa menyambut fitrahnya, nanti anak-anak kita juga jadi membaik atau terjagalah kalau masih baik gitu. Oke. Nah, ini berapa status ya seorang ayah nih di Facebook berapa tahun yang lalu ya. Nah, ini anak saya sekolah di sekolah Islam full day. Sejak TK, SD, SMP, SMA, pulang sekolah antar jemput gitu ya. Kami selalu mengontrol perkembangan sekolahnya. Sekarang anak saya itu kuliah di semester awal terkena LGBT. Ya, kira-kira Bapak Ibu sekalian, masalahnya di mana nih? Anak saya sekolah Islam, full day. Saya bukan jelekin sekolahnya ya. Ini status Facebook nih. Sejak TK, SD, SMP, SMA. Ya, pulang sekolah antar jemput. Berarti steril banget nggak tuh? Steril banget kan? Sekolah Islam, pulang antar jemput, kami selalu mengontrol perkembangan sekolahnya. Berarti terjadi komunikasi nggak? Terjadi komunikasi, terjadi proses pengawasan gitu ya, waskat. Sekarang anak saya kuliah di sekolah terawal terkena LGBT. Ya, apa dosa saya katanya. Bapak Ibu sekalian, kira-kira bisa jawab nggak? Ini status Facebook saya capture ya, tapi saya edit ya ininya apa tampilannya. Banyak orang tua menganggap anaknya kalau sudah disekolahkan di sekolah Islam selesai semuanya. Sepakat nggak? Apalagi sekolah Islam yang mahal sampai sore gitu ya, selesai semuanya. Enggak. Sekolah itu kan tempat pengajaran tadi ya, tempat pengajaran. Sementara fitrah, adab, ilmu itu di rumah. Sepakat nggak Bapak Ibu? Ya akibatnya apa? Karena menyerahkan semua ke sekolah dan orientasi akademik semata gitu ya. Akademik itu penting, tapi kalau itu saja, ya kemudian nanti lupa tuh ya untuk mengembangkan fitrah seksualitasnya, fitrah-fitrah yang lain akibatnya ini, gitu ya. Gitu. Jadi ini banyak mungkin juga banyak dipaksa gitu. Kan ada komunikasi iya. Nah, banyak komunikasi terjadi bukan komunikasi dialog, yang terjadi apa? Interogasi. Bukan interview, bukan intermezzo, tapi interogasi. Intinya gitu kan. Udah PR belum? Udah sholat belum? Udah murojaah belum? Nah, itu orang tua apa satpam tuh gitu ya. Nah, itu jadi banyak hal ya. Makanya hari ini banyak tidak ketemu tuh antara harapan orang menyekolahkan anak dengan harapan guru-guru di sekolah untuk mendidik, untuk mengajarkan anak gitu ya. Karena guru-guru di sekolah, ustadz-ustadzah itu sudah fokus menghabisin kurikulum. Karena kurikulumnya berat kan, apalagi sekolah Islam itu kurikulum agama sama kurikulum umum kan dipadu namanya. Jadi sekolah terpadu kan. Akumulasinya berat tuh. 40 kurikulum, 40 mata pelajaran lebih gitu katanya ya. Nah, walhasil apa? Guru-guru itu hanya siap mengajar, tapi tidak siap mendidik gitu kan. Mohon maaf ya, begitu memang kenyataannya. Bikin RPP, lesson plan, itu sibuk di sana. Maka guru-guru berharap anak-anak sudah soleh ketika tiba di gerbang sekolah. Siap diajarkan dengan lesson plan yang bejibun itu. Sepakat nggak? Sudah tiba soleh ketika tiba di gerbang sekolah untuk siap diajarkan dengan lesson plan yang bertumpuk itu. Lalu orang tua berharap apa? Ketika anaknya masuk sekolah Islam, pulang dari sekolah Islam sampai rumah sudah siap, sudah soleh di rumah. Sepakat nggak? Udah soleh, udah instan, sampai rumah udah instan deh, udah soleh gitu. Yang terjadi apa? Yang mensolehkan siapa? Nggak ada. Orang tua berharap disolehkan di sekolah, sekolah berharap disolehkan di rumah. Gitu ya, akhirnya apa? Nggak terjadi itu proses pensolehan itu, yang terjadi apa? Proses pengajaran semata. Sepakat Bapak Ibu?
Nah, soleh itu termasuk ini ya, jadi laki-laki sejati itu kesalihan juga. Nanti jadi suami sejati, suami yang memerankan peran keayahannya, fitrah keayaan dan seterusnya. Oke, nah ini kasus berikutnya lagi. Ada yang kenal nggak nih siapa? Ada yang kenal? Ini foto orang yang sama nih, ya kiri dan kanan orang yang sama, gitu ya. Ini yang sebelah kiri ini waktu SMP, sebelah kanan ini waktu kuliah. Ini orang yang sama. Ada yang kenal namanya siapa? Aukarin. Ya mohon maaf nih Aukarin nih, mungkin kalau pas menonton video ini, saya bukan menjelekkan dia, tapi seorang ibu kirim artikel ke saya, Ustadz tolong dianalisa nih, saya nggak kenal anak ini, saya baca gitu ya. Ternyata si Aukarin ini waktu SMP, dia sekolah di sekolah Islam di Tanjung Pinang. Saya sekitar 4 tahun lalu ke Tanjung Pinang, saya cek di sana betul ya, warga Tanjung Pinang. Gitu ya, ayah ibunya dokter. Ketika Tanjung Pinang, Aukarin ini di SMP Islam di sana itu mendapat ranking terbaik, ranking 1 di Tanjung Pinang. Bukan di SMP-nya, di Tanjung Pinang. Ya, kemudian ranking ketiga di Kepulauan Kepri di Provinsi Kepulauan Riau, ya, ranking ketiga. Berarti pinter kan anak ini? Pinter. Saya begitu kuliah gitu ya, pindah ke kota besar, berubah jadi monster. Pokoknya enggak, jilbabnya dibuka, rambutnya dicat, tampil setengah telanjang. Ini mohon maaf ya, gambarnya agak vulgar. Saya udah kasih blur, diterangin lagi sama tim saya begitu. Ya, ada tato gitu ya, bertato dan di upload ke YouTube. Gitu ya. Semua cerita pacarannya diupload ke YouTube. Jadi serial dan viral gitu ya. Penggemarnya rata-rata anak-anak ABG, anak SD dan SMP penggemarnya. Kebayang nggak? Itu jutaan penggemarnya. Ya, bahkan jadi tajir si Aukarin ini. Pendapatan dari YouTube itu kalau ada yang bilang 50 sampai 80 juta sebulan. Tajir dia. Nah, sekarang kalau kita analisa fitrah apa yang hilang dari anak ini? Kalau bakatnya hebat nggak? Hebat bakatnya, ya kan? Nggak mungkin kalau nggak bakat hebat bisa eksis di YouTube, jadi YouTuber tuh pasti bakat desainnya hebat gitu ya. Kalau belajarnya hebat nggak? Pasti hebat ya, pasti baca buku-buku digital marketing. Jadi Bapak Ibu sekalian belajar aja nggak cukup ya, gitu ya. Apa yang hilang? Fitrah iman. Ya banyak orang tua menyangka iman itu ya diukur dari dari kumpulan ibadah ritual misalnya dari jumlah hafalan Quran gitu ya. Iman itu giro. Ya jangan-jangan selama ini iman itu nggak tumbuh dia. Anak-anak yang melepaskan syariat, membuka jilbab, meninggalkan sholat ketika besar, itu anak-anak yang apa? Yang barangkali selama ini jilbabnya, sholatnya hanya sekedar aturan, sepakat nggak? Karena takut, karena keterpaksaan atas aturan. Bukan karena kesadaran dan kecintaan. Sepakat Bapak Ibu? Nah ini nggak tumbuh nih kesadaran kecintaannya. Buktinya apa? Membuka kerudung, ya gitu. Nah jadi fitrah iman nih nggak tumbuh. Tadi udah kita bahas. Yang apalagi yang nggak tumbuh? Fitrah seksualitas. Anak perempuan yang membuka auratnya di ruang publik, ya ini tolong dicatat nih. Anak perempuan yang membuka auratnya di ruang publik ketika dia pemuda atau pemudi gitu ya, itu anak perempuan yang tidak dekat sama ayah. Gitu ya, anak perempuan tidak dekat sama ayah, menurut riset itu anak perempuannya itu dia berpeluang untuk 6 kali menyerahkan tubuhnya pada laki-laki yang dianggap sosok ayahnya. Gitu. Jadi maksudnya apa tuh? Mencari cinta di ruang publik, ya. Kalau bahasa sederhananya apa? Gampang dihamilin, ya gampang dikomporin, gampang dirayu, karena mencari cinta kan. Itu karena nggak dekat sama ayah, gitu. Nah, jadi ini fitrah seksualitas. Belum lagi fitrah ego ya, fitrah tadi ya, individualitas. Anak-anak yang rentan pergaulan itu anak-anak yang egonya nggak tumbuh dengan baik ya. Jadi di pergaulan dia rentan betul, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dua kasus ini yang tadi ya sama ini cukup menjadi gambaran buat kita. Ini kasus real ya, bahwa mari kita kembali ke fitrah ya. Jadikan pandemik ini sebagai momen ya. Ayo back to fitrah. Bukan new normal tapi back to normal. Gitu ya. Mari kembali jadi ayah sejati, ibu sejati. Kasihan anak-anak kita kan, mereka adalah generasi peradaban yang diamanahkan kepada kita. Kalau rumah-rumah kita lahir anak-anak yang fitrahnya tumbuh dengan baik ya, mencapai peran peradaban terbaik, maka jadi makmurlah bangsa ini. Sepakat nggak? Nanti secara dunia jadi tegaklah khairu ummah begitu. Nah, problemnya apa? Kita berharap pemimpin turun dari langit kan? Ya, biar bangsa ini hebat, kita berharap pemimpin dari langit. Pemimpin itu dari rumah kita. Sepakat nggak? Dari rumah-rumah kita. Kalau rumah-rumah kaum muslim itu bisa melahirkan pemuda-pemuda yang fitrahnya tumbuh dengan sebaik-baiknya, dengan adab-adab yang mulia, begitu ya, dipandu kitabullah, maka peradaban itu akan tegak. Akan lahir nanti pemimpin kolektif, gitu ya, bagi umat ini. Sepakat nggak? Nah, kita berharap pemimpin hebat gitu ya, lahir dari langit gitu. Sementara di rumah kita nggak jadi ayah yang hebat dalam didik anak. Sepakat nggak? Kita nggak jadi ibu yang hebat. Pikiran kita cuma menitipkan di sekolah, menitipkan di pondok ya. Peran kita mana gitu ya. Nah, gitu.
Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam Islam itu pendidikan itu ada 3. Ya, ini pertama tarbiyah, yang kedua ta'dib, yang ketiga taklim. Gitu ya. Tarbiyah ini dari kata robaya rubu, artinya menumbuhkan. Kalau ta'dib ini dari kata adab, artinya memuliakan. Adab itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang bermartabat, sesuatu yang berderajat itu adab. Gitu ya. Makanya Fakultas Sastra di IAIN atau di UIN itu disebut Fakultas Adab. Karena adab itu bicara kemuliaan, bukan sekedar disiplin ya, dia bicara ethics. Gitu ya, ethics dalam arti luas gitu ya, bukan sekedar suatu yang disiplin, peraturan. Peraturan itu dibuat biar harmoni gitu ya, jangan dibalik-balik gitu ya. Kalau nggak terjadi harmoni karena aturan, ada yang salah dengan aturan gitu. Jadi intinya biar harmoni, biar mulia, biar berderajat, biar bermartabat begitu, maka ada adab. Yang ketiga taklim. Taklim ini dari kata ilmu gitu ya. Nah, 3 hal ini kalau diterjemahkan itu pendidikan. Tarbiyah itu pendidikan, ta'dib itu pendidikan, taklim itu pendidikan. Ya, tapi berbeda esensinya. Tarbiyah itu menumbuhkan fitrah, ya, rabbaya rubu. Fitrah yang ditumbuhkan. Karena fitrah itu nggak diajarkan gitu ya. Fitrah itu ditumbuhkan. Ada seorang ibu tanya sama saya, Ustadz, fitrah itu bagaimana mengajarkan fitrah? Fitrah Bu, nggak diajarkan. Dia sudah ada dalam diri anak kita. Ibaratnya kita beli HP gitu ya, beli HP, HP itu sudah diinstal banyak aplikasi, tugas kita tinggal mengaktifasi saja, gitu ya, nggak perlu nginstal macam-macam. Nah itu konsep fitrah begitu. Nah, gurunya kalau tarbiyah, gurunya disebut murabbi, gitu ya. Murabbi itu orang yang menumbuhkan. Teman-teman yang aktivis dakwah pasti tahu konsep ini ya. Yang kedua takdib, takdib ini adab, ya. Adab itu gurunya muadib, ya, yaitu memuliakan, ya, memartabatkan, menderajatkan, gitu ya. Yang ketiga taklim, taklim ini dari kata ilmu, artinya pengilmuan atau pengajaran. Ada seorang pakar di mana di Malaysia, Profesor Nakib Alatas ya, saya juga berguru ke murid-murid beliau. Itu kata ta'dib ini sudah mencakup semuanya, saya setuju gitu ya. Sudah mencakup. Dalam ta'dib itu, adab itu ada tarbiyah, ada taklim. Saya setuju. Ya, tapi ini kita pisah 3 karena memang ada dimensi yang memang nanti harus di cluster gitu ya, karena masing-masing nanti berbeda dimensinya. Tarbiyah tadi menumbuhkan fitrah. Kalau fitrah tumbuh nanti adab itu mudah masuk. Sepakat nggak? Adab itu masuk. Kalau adab itu sudah masuk nanti ilmu itu mudah diajarkan. Gitu ya. Atau kalau ilmu itu sudah bagus gitu ya, maka nanti adab juga tambah mulia. Jadi ini adab sama ilmu tektok nih. Tarbiyah sama ta'dib juga tektok gitu ya. Kalau fitrah tumbuh nanti orang anak mudah diadabkan. Anak-anak yang beradab itu yang fitrahnya tumbuh dengan paripurna gitu ya. Oke. Nah dalilnya apa? Ini dalilnya. Ya kalau tarbiyah itu dari surat Ar-Rum ini 30 ayat 30 kan. Kita diminta untuk tetap pada fitrah Allah. Fitratullah fatarana sa'alaiha. Gitu ya, supaya tetap. Kalau adab itu sama ilmu, ini dalilnya surat At-Tahrim. Ya, ini saya dapat dari dari guru saya gitu ya, Ustadz Adian Husaini. Ya, Dr. Adian bercerita bahwa adab sama ilmu itu perintahnya ada di surat ini 66 ayat 6 ya. Ku anfusikum walikum naro. Surat At-Tahrim kita tahu ayatnya. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nanti kalau sempat buka tafsir Ibnu Katsir mengutip ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika mengatakan ketika mentafsirkan ku anfusikum walaikum naro. Yang dimaksud dengan ku anfusikum walaikum naro adalah hendaklah para orang tua nih, ya bukan guru, bukan sekolah, hendaklah para orang tua adibuhum wa alimuhum gitu kurang lebih. Hendaklah para orang tua mengadabkan keluarganya dan mengilmui keluarganya, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, 3 ini kemudian kita pahami sebagai apa? Tanggung jawab siapa? Orang tua. Ya, jadi fitrah, adab, ilmu, tanggung jawab orang tua. Gitu ya. Lu sekolah di mana fungsinya? Sekolah itu ada di sini. Kalau kita nggak punya ilmunya di taklim. Nah, jadi taklim itu wilayah ini. Jadi kalau kita berharap anak-anak tiba-tiba soleh sampai rumah, cuma ilmu aja cukup nggak? Nggak cukup. Karena ilmu itu nanti harus dibarengi dengan fitrah. Fitrah ini bicara giroh, antusias, mahabbah, tauiyah itu bicara fitrah. Kalau adab ini bicara mulia, ya orang anak-anak bisa beradab itu bicara ta'dib ya. Maka tadi ta'adab ini jadi puncaknya fitrah dan ilmu. Ketika fitrah dan ilmu ini ketemu ya, maka nanti anak-anak jadi beradab gitu ya. Nah, ilmu yang dimaksud ini Bapak Ibu 2. Ya, ada ilmu yang sifatnya fardu ain, ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Nah, yang sifatnya fardu ain ini sebaiknya orang tua yang mengajarkan. Ya, apa tuh fardu ain? Misalnya yang sifat pertama yang sifat terkait ritual. Ketika anak-anak itu jatuh perintah wajib sholat ya, maka sholat itu harus didapatkan ilmunya. Gitu kan tuh orang tua. Ya, kalau anak-anak masih kecil tentunya ya. Kalau sudah besar maka fardu ain ini fardu masing-masing tentunya. Kalau misalnya teman-teman yang sekarang belum nikah ya, ketika mau menikah wajib tuh mendalami fikih nikah ya. Bab munakahat itu wajib dikuasai. Gitu ya.
Nah, jadi ilmu itu ada yang fardu ain. Yang kedua yang disebut fardu ain itu ilmu terkait makna-makna kunci dalam kehidupan. Makna tentang Allah, tentang Rasul. Anak saya ngerti kok Allah siapa? Iya, tapi secara filosofis itu harus difahami bahwa Allah itu bukan dari hasil berpikir. Kalau di barat itu kan Allah hasil berpikir kan, hasil budaya, hasil konstruksi sosial, bukan. Dalam Islam itu Allah itu mengenalkan dirinya. Ya kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah yang mengenalkan dirinya, bukan hasil budaya, bukan hasil konstruksi gitu ya, bukan hasil berpikir gitu. Jadi kita harus itu mulai SMP itu ya. Jadi ilmu-ilmu dasar itu ya harus mulai diberikan pada anak-anak SMP. 5 menit lagi ya. Yang ketiga adalah ilmu fardu ain itu ilmu yang terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan sesuai dengan bakatnya misalnya. Itu fardu ain jadinya. Kalau anak kita misalnya bakatnya suka desain gitu ya, maka ilmu-ilmu skill keterampilan tentang desain perlu karena itu akan mendukung dia untuk menjalankan perannya gitu ya atau membuat karya gitu. Nah, selebihnya fardu fardu kifayah gitu ya. Nah, fardu kifayah ini yang terkait dengan ilmu-ilmu yang sifatnya kalau nggak semua muslim harus bisa gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ilmu-ilmu dasar itu di rumah tadi ya, yang fardu ain tadi yang dasar itu sama orang tua gitu ya. Nah, kalau misalnya gini, anak kita pengen jadi ahli Quran, ya, ilmu-ilmu dasar tentang Al-Quran itu orang tua. Tapi lanjutannya itu boleh kepada lembaga, kepada sekolah, kepada ahli Quran. Sepakat ya? Karena kita nggak punya ilmunya kan, itu boleh diberikan kepada ulama. Disebut ulama kan, mu'alim. Orang yang punya ilmu tentang itu. Tapi membuat anak jatuh cinta pada Al-Quran, membuat anak beradab pada Al-Quran, itu orang tua. Sepakat? Terasa nggak bedanya? Terasa ya? Gitu. Misalnya anak kita pengen jadi ahli kimia, ahli sains gitu ya. Karena bakatnya memang senang kimia misalnya begitu. Ya itu bisa diberikan pada lembaga atau pada bisa sekolah, bisa online, bisa apapun ya yang sifatnya itu menguat skillnya begitu. Gitu ya. Karena kita nggak punya ilmu kimia misalnya. Tapi bagaimana membuat anak jatuh cinta pada ilmu, ya, jatuh cinta pada ulama, ya, mengenal sejarah para ahli sains dalam Islam. Ya beradab pada ulama, beradab pada ilmu, ya, beradab pada alam semesta, ya, memberikan ilmu-ilmu dasar kimia terkait dengan alam, itu orang tua. Sepakat? Gitu ya. Jadi sebenarnya porsi orang tua hampir 90% gitu, yang sisanya ini yang kita nggak punya ilmunya. Nah yang sekarang terjadi apa? Fitrah nggak tumbuh, ya kita tidak punya agenda membuat anak jatuh cinta pada ilmu, jatuh cinta pada ulama, gitu ya, nggak punya agenda itu. Semua diserahkan ke sekolah, cukup nggak? Babak belur. Babak belur, maka banyak sekolah hari ini yang mengeluh ya, please katanya, jangan jadikan sekolah kami bengkel katanya. Jangan jadikan sekolah kami laundry, begitu kan. Karena kita orang tua ini luar biasa ya, merasa bayar gitu, dicari sekolah terbaik, diserahkan semua. Ya saya banyak, mohon maaf ya, saya banyak bertemu dengan para pendiri sekolah besar. Di Surabaya, di Jakarta saya bertemu. Mereka mengeluh ya, kami tidak cukup kapasitas kami. Kalau harus mengajarkan semua hal. Gitu ya. Maka ayah bunda dengan adanya pandemik ini mari kita kembali ke fitrah ayah bundaan kita. Ada banyak hal yang sekolah nggak bisa lakukan. Bukan berarti sekolah itu lemah, karena memang porsi sekolah itu hanya untuk advantage knowledge, sepakat nggak? Ilmu-ilmu lanjutan tuh, perguruan tinggi, sekolah tuh ilmu lanjutan. Ya, ilmu dasar tuh di rumah. Adab tuh di rumah, fitrah juga di rumah. Sepakat Bapak Ibu? Nah, maka ketika misalnya kita ngirim anak ke pondok ya untuk belajar Al-Quran, ya itu oke, karena memang kita bukan ahli Quran. Tapi ini tadi ya, siapkan mereka sebelum kirim ke pondok misalnya. Jangan sampai kirim ke pondok, adabnya belum, fitrahnya belum, gitu ya. Ilmu dasarnya belum, akibatnya apa? Oh, kasihan ustadz-ustadzah di pondok, babak belur mereka. Cuci piring mereka, gitu kan. Nanti yang lahir apa? Yang lahir bukan ulama Quran, yang lahir apa? Robot-robot cerdas yang paham Quran. Ya, robot cerdas yang hafal Quran, gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, peran ibu penting nggak? Penting kan? Nah, mari kita sambut itu. Ya, jangan kita biarkan fitrah anak-anak kita nggak tumbuh, adabnya nggak mulia, begitu ya. Kita serahkan sepenuhnya kepada lembaga. Maka pandemik ini menjadi momen sebenarnya. Ayo kita kembali ke fitrah kaya bundaan kita. Gitu ya. Saya sering bilang sama para orang tua, daripada sibuk cari uang, ya mendingan sibuk didik anak. Ya, biar anak itu bisa kemudian bisa mandiri kan, bisa bayar kuliahnya sendiri bahkan. Begitu. Sepakat nggak? Kita sibuk cari uang gitu, anak-anak keleleran ya, semua diserahkan ke sekolah. Walhasil apa? Ya, kita nyekolahkan sampai tinggi, minta uang terus sampai kapan gitu kan? Anak-anak kita kan tidak mandiri hari ini, gitu ya. Sekolah dibayarin, ya kerja dicariin, ya nanti nikah di DP-in, anak ditungguin, kapan mentasnya tuh? Gimana kita bicara kebangkitan umat kalau kita masih jadi beban peradaban? Sepakat nggak? Makanya dalam Islam itu strictly gitu ya. Maka saya bagi tahapan usia itu berdasarkan
syariah nih, bukan berdasarkan psikologi ya. 0 sampai 6, kenapa 0 sampai 6? Karena 7 perintah sholat. 7 10, kenapa 7 10? Karena 10 tahun itu, ya karena 10 tahun itu apa? 10 tahun itu sholat kalau tidak sholat dipukul, kamar dipisah kan? Artinya apa? Usia 10 itu kurang lebih kalau tepat SD ya, itu indikatornya apa? Akidah harus tuntas. Ya, self confidence harus dapat, rasa percaya diri. Self regulation harus dapat, nggak usah disuruh-suruh. Nah, gitu kan? Maka nanti 10 sampai 15 itu masa-masa pembebanan. Ya, bukan rekening, bikinkan paspor gitu ya, dan seterusnya. Maka kita lihat di tabel ini ya, ada merah, ada hijau. Nah, merah ini adab, hijau ini fitrah ya. Jadi adab, kuning ini ada sebagian ilmu ada di sini. Nah, jadi adab itu ya, adab dan ilmu itu di bawah 7 tahun itu lebih kepada value orang tua, bukan diajarkan. Jadi di bawah 7 tahun tuh nggak ada pengajaran di bawah 7 tahun ya. Yang ada apa? Yang ada contoh, keteladanan, dialog gitu ya. Ini masa-masa rentan. Gitu. Kalaupun misalnya anak pengen hafal Quran di bawah 7 sebenarnya lebih cinta Quran dulu aja gitu ya. Kalau udah cinta Quran juga hafal Quran. Gitu kan? Tenang aja gitu, nggak usah buru-buru juga. Imam Syafi'i hafal Quran tuh umur 5 tahun, udah bilang 7 tahun. Iya iya, bapak ibunya hafiz Quran, lingkungannya apa Quran, mungkin bahasa sehari-hari Pak ngobrol pakai ayat gitu. Kita nggak gablek Quran, pengen anak hafiz Quran, titipin di lembaga hafiz Quran. Anak-anak mungkin hafal Quran tapi robotik. Buat apa? Yang penting cinta dulu kan. Gitu ya. Berapa banyak orang tua yang anaknya trauma sama hafal Quran. Awal-awalnya semangat, lama-lama males. Kenapa? Digegas. Jadi cinta dulu nih kalau dibuat 7 tahun. Oke. Nah, nanti adab ini setelah itu adab sebagai perintah ya. Itu tapi bergerak selama 4 tahun tuh, 7, 8, 9, 10. Ini masa-masa untuk membuat anak beradab tapi dengan kesadaran. Ya mulai diperintah sholat, tapi dengan kesadaran ya. Maka nanti 7 sampai 10 kan masa ngebolang nih. Ini masa penting orang tua untuk memberikan keteladanan lebih ya dengan memberikan maestro ya, napaktilah sejarah, tadabbur Quran di alam semesta. Karena masa ngebolang, gitu kan? Ya, kalau ada rezeki kita umroh bareng-bareng sekeluarga karena anak-anak SD itu nggak bisa lagi pakai kabah-kabahan gitu ya. Mereka harus megang, menyentuh. Ya ulama juga mereka harus lihat langsung ulama seperti apa sih kehidupannya. Maka menginapkan anak di rumah orang saleh itu sunnah Nabi kan. Nah itu udah mulai 7 tahun udah bisa diinapkan di rumah orang saleh 2-3 hari atau 1 hari gitu ya secara rutin itu. Itu penting. Ya 7-10 itu sudah mulai diperintah tapi dibangun kesadaran sama logikanya. Gitu ya, anak-anak biasanya bukan biasanya itu umumnya itu dia lebih saleh ketika di alam terbuka. Ajak naik gunung coba, sholatnya jadi rajin deh, percaya sama saya. Asal pembimbingnya soleh ya tentunya. Karena dia melihat bahwa di alam semesta ini kan teratur ya. Ya kalau kita nggak hati-hati naik gunung ini hidup kita bisa celaka di atas gunung. Maka dalam hidup juga sama. Kita harus teratur, harus hati-hati, harus berserah diri gitu kan. Maka nanti kebangun semua tuh ya, sabarnya, tawakalnya, kepemimpinannya, sholatnya, semua kebangun gitu. Nah, jadi makanya adab itu sebagai perintah tapi dengan cara tadi ya, di banyak aktivitas. Ya, dibangun kesadaran dengan aktivitas. Nah, 11 sampai 14 mulai adab itu diharapkan sudah inherent dalam dirinya secara perlahan ya. Maka ilmu nanti SMP mulai deras nih. Ya, mulai deras ilmu-ilmu tentang makna-makna kunci dalam Al-Quran. Tentang hidup, tentang bahagia, tentang cinta. Kan mulai jatuh cinta tuh. Ya, jelaskan tuh cinta secara Islam. Cinta itu apa sih? Cinta ilahi dengan cinta syahwati bedanya apa? Ya cinta abadi dengan cinta apa semu gitu ya. Bahagia. Itu jelaskan nih. Makna Tuhan, makna agama, makna akhirat. Makna itu dijelaskan di SMP. Nah sayangnya SMP ini nggak tumbuh kan. Nggak dijelaskan makna kunci. Sudah usia dininya dijejelin calistung, fitrahnya nggak tumbuh. Usia SD-nya dikejar target kurikulum, ya nggak punya kesadaran, cuma aturan dan perintah. Begitu SMP ya nggak dapat ilmu-ilmu penting makna-makna kunci tentang Al-Quran, tentang Islam. Ya kemudian tidak diberikan kesempatan untuk jadi partner. Ini kan usia persiapan akil balik nih, gitu kan. Maka di sini harus mulai bukan rekening, bikinkan paspor, ya investasi, ya jadi bikin proyek bersama itu SMP. Gitu ya. Sehingga nanti di SMP SMA ya diharapkan nanti begitu 15-16 dia sudah mukallaf. Ya sudah jadi orang dewasa seutuhnya. Maka para ulama sepakat tuh anak-anak yang 15 tahun sudah harus mukallaf, bukan hanya wajib sholat, tapi juga wajib saum, wajib zakat, wajib haji, wajib jihad, wajib nafkah, dan seterusnya. Gitu ya. Kalau usia 15 tahun belum bisa nafkah, ya belum bisa apa, statusnya fakir miskin. Apalagi masih dibayarin gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang punya anak 15 ke atas masih dibayarin di rumah, itu statusnya fakir miskin. Gitu ya. Nauzubillah kita memelihara fakir miskin di rumah. Nah ini Islam begini bicaranya, tahapan-tahapan ini harus kita tempuh. Nah ini peran siapa? Peran orang tua kan.
Maka saran saya anak mau sekolah, tidak sekolah, homeschooling, unschooling, deschooling, terserah. Tapi kurikulum di tangan orang tua. Sepakat Bapak Ibu? Ya, mari kita sambut fitrah keyabunan kita, karena nanti di akhirat kita yang ditanya. Sepakat nggak? Dan kalau kita menyebut fitrah keyabunan kita, nanti kita menerima karunia-Nya dengan luar biasa. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Alakum rabbikum, jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.